Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Eh, Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Kita dapat hadir secara daring dalam sesi sinkronus pada pagi hari ini untuk pelatihan pejabat pengadaan MOOC batch ke-10. Untuk sesi sinkronus ini adalah sesi pertama, yaitu nanti kita akan recall materi untuk pelatihan ini. Mungkin izin Bapak Ibu, perkenalkan saya Sabrina dari Pusat Pelatihan SDM PBJ LKPP. Pada pagi hari ini kita juga sudah didampingi oleh fasilitator Ibu Ketsia Apriliana saya yang merupakan Widya Iswara Ahli Media Pusat Pelatihan SDM PBJ. Mungkin sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk kelancaran sesi hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Mungkin tanpa kita berlama-lama lagi, kita mulai untuk sesi pada pagi hari ini bersama fasilitator kita hari ini yaitu Ibu Ketia. Waktu dan layar dipersilakan Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Sabri. Mudah-mudahan suara saya terdengar jelas ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sehat untuk kita semua gitu ya. Selamat datang Bapak Ibu di sesi sinkronus pertama ya untuk pelatihan MOOC bagi pejabat pengadaan batch yang ke-10 gitu ya. Jadi memang Bapak Ibu sepanjang kurang lebih 1 bulan ya biasanya kelas pejabat pengadaan ini dibuka gitu ya. Kita setiap hari Rabu akan menyelenggarakan yang namanya sesi sinkronus seperti ini. Jadi nanti bergantian, minggu ini kita recall materi, minggu depan nanti bertemu lagi itu untuk membahas buku kerja ya. Karena Bapak Ibu di dalam pelatihan pejabat pengadaan ini karena sudah level 2 gitu ya, jadi ada tugas-tugas yang Bapak Ibu harus kerjakan. Salah satunya itu adalah tugas untuk mengerjakan buku kerja ya. Karena kompetensi yang diharapkan di level 2 ini tentu saja berbeda dengan di level 1. Kalau kemarin level 1 cukup memahami saja gitu ya terkait dengan teorinya, regulasinya. Nah, kalau sudah naik level 2, Bapak Ibu ikut pelatihan pejabat pengadaan atau Bapak Ibu mengikuti pelatihan PPK tipe C, itu Bapak Ibu sudah dipersyaratkan untuk mampu melakukan pekerjaannya. Nah, bagaimana cara kami mengukur Bapak Ibu ini mampu gitu ya melakukan pekerjaannya? Maka Bapak Ibu kami berikan tugas berupa studi kasus gitu ya yang harus dikerjakan. Jadi diminta nanti menyusun dokumen-dokumennya, diminta membuat berita acara seperti itu dan tugas-tugas ini harus dikumpulkan di dalam sistem gitu ya di dalam LMS. Nanti akan dilakukan penilaian. Jadi makanya kita memastikan Bapak Ibu tidak asal mengerjakan karena tugas-tugas ini akan kami nilai gitu ya. Jadi kalau masih ada yang kurang lengkap, ada kesalahan, nguploadnya asal misalnya tidak dijawab pertanyaannya, nah itu nanti nilainya bisa 0 gitu ya Bapak Ibu tidak dinyatakan tidak menyelesaikan pelatihan. Nanti harus mengulang lagi dari awal, sayang sekali gitu ya. Saya izin sambil share screen. Jadi dipastikan nanti Bapak Ibu sambil mengikuti pembelajaran, Bapak Ibu juga bisa sambil mulai menyicil mengerjakan buku kerja. Ya, jadi ada tugas memang yang harus Bapak Ibu ikuti di pelatihan pejabat pengadaan ini. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita bicara ruang lingkup gitu ya di pelatihan pejabat pengadaan, ini secara lingkup Bapak Ibu sudah naik level ke level yang kedua. Kalau sebelumnya ikut pelatihan PBJ level 1 yang ada uji komnya gitu ya, Bapak Ibu itu masuknya level 1. Kalau melihat ruang lingkup pembahasannya di level 1 tuh dulu mampu menjelaskan gitu ya tentang tujuan PBJ, mampu menjelaskan pelaku PBJ gitu ya. Jadi kemampuannya memang Bapak Ibu diuji secara teorinya gitu ya. Nah, tapi di level 2 Bapak Ibu nih target-targetnya 1 sampai 6 bisa dilihat mampu melakukan pekerjaan review terhadap dokumen persiapan pengadaan untuk barang jasa yang sederhana. Kemudian mampu melakukan pekerjaan penyusunan dan penjelasan dokumen pemilihan untuk metode pengadaan langsung dan juga tender cepat.
Mampu melakukan pekerjaan evaluasi penawaran dan penilaian kualifikasi pada pengadaan langsung. Mampu melakukan pekerjaan evaluasi penawaran dengan metode harga terendah sistem gugur. Mampu melakukan pekerjaan negosiasi pada pengadaan barang jasa pemerintah dengan mengacu pada HPS dan standar biaya. Dan yang terakhir, mampu untuk melakukan pengadaan barang jasa secara e-purchasing dan pembelian melalui toko daring. Nah, ini mampu semua gitu ya. Dan namanya pelatihan Bapak Ibu, kita harus bisa mengukur, gitu ya, benar nggak sih setelah lulus pelatihan Bapak Ibu ini mampu melakukan pekerjaan review? Benar nggak setelah lulus pelatihan ini Bapak Ibu mampu melakukan nego? Bagaimana tadi cara mengukurnya? Dengan kami akhirnya membuat tugas-tugas yang harus Bapak Ibu kerjakan. Tugas-tugasnya berupa studi kasus buku kerja, gitu ya. Jadi ada buku kerja yang harus Bapak Ibu kerjakan. Jadi di situ sudah ada soal skenario gitu ya, kemudian template-template jawaban juga sudah kita sediakan, nanti silahkan diisi. Dan jawabannya nanti di-upload di dalam aplikasi e-learning kita, di LMS gitu ya. Jangan salah ya, kalau Bapak Ibu tugasnya diminta membuat review dokumen persiapan, ya nanti upload tugasnya juga di bagian, kotak review dokumen persiapan pengadaan, gitu ya. Jadi itu adalah tugas yang harus Bapak Ibu kerjakan dan tugas-tugas itu, sekali lagi kami ingatkan itu kami nilai, ya. Jadi kelengkapannya diisi atau tidak, asal atau tidak jawabnya gitu ya, sesuai atau tidak, itu kita nilai, kami melakukan penilaian. Ya, jadi pastikan Bapak Ibu membaca instruksi soal dengan baik dan nanti mengerjakan soal-soal dengan baik gitu ya. Karena sayang nih sudah ikut pelatihan, tiba-tiba nggak lulusnya karena tadi soal-soal ataupun tugas-tugas buku kerja dikumpulkan tidak lengkap. Gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, terkait dengan pejabat pengadaan ini juga ya, tadi perlu kita sampaikan biasanya durasi pelatihannya tidak lama ya, karena kita hanya membahas satu jenis kompetensi, yaitu kompetensi pemilihan penyedia, ya. Nanti Bapak Ibu mungkin bertanya, "Dulu waktu di level 1 saya belajarnya banyak Bu, belajar perencanaan PBJ, belajar swakelola, belajar tentang kontrak," gitu ya. "Kenapa di pejabat pengadaan ini kok yang dibahas hanya tentang, persiapan pemilihan?" Betul, jadi karena tugas pejabat pengadaan itu hanya akan berkaitan di bidang pemilihan penyedia. Ya, jadi pejabat pengadaan ini tidak terlalu berperan di proses perencanaan, tidak terlalu berperan dalam pengelolaan kontrak, sehingga untuk kontrak, untuk perencanaan Bapak Ibu cukup sampai level 1. Gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu ditugaskan menjadi PP, Bapak Ibu harus ikut nih pelatihan level 2 yang JK pemilihan yaitu pejabat pengadaan. Nanti kalau Bapak Ibu ditugaskan jadi Pokja, maka ikut juga pelatihan untuk Pokja. Sama yang dibahas juga JK pemilihan tapi levelnya naik ke level 3. Bagaimana Bu kalau saya, sesudah ditugaskan jadi PP, saya juga ditugaskan jadi PPK. Nah, Bapak Ibu berarti harus ikut pelatihan yang PPK tipe C supaya lengkap. Gitu ya, karena di PPK tipe C Bapak Ibu nanti akan belajar JK perencanaan, JK pengelolaan, kontrak, dan JK swakelola. Jadi lengkap nih, pemilihannya dapat, perencanaan dapat, kontrak dapat, dan juga swakelolanya dapat. Jadi ikut pelatihan PPK C dan juga pejabat pengadaan. Gitu ya. Dan saat ini pelatihan kita kan sudah mudah ya Bapak Ibu ya, sudah skemanya semuanya MOOC, Bapak Ibu daftar sendiri, punya akun sendiri, kapan pun mau ikut pelatihan bisa gitu ya. Bahkan tidak mengganggu waktu kerja ya, kecuali sinkronus seperti ini di jam kerja. Tapi sebetulnya Bapak Ibu bisa mengakses pembelajarannya kapan saja. Mau mulainya hari ini, selesainya besok bisa gitu ya, dikebut gitu ya. Mau mulai hari ini, selesainya nanti di akhir bulan bisa juga. Ya, jadi MOOC ini memberikan keleluasaan untuk Bapak Ibu kapan mau mulai, kapan mau menyelesaikan. Yang penting jangan sampai lewat dari deadline waktunya, gitu ya. Baik Bapak Ibu kita lanjutkan. Nah jadi di sini kalau kita bicara tugas Bapak Ibu nanti sebagai pejabat pengadaan gitu ya, pejabat pengadaan itu melakukan proses pemilihan. Tapi tentu saja pemilihannya untuk pekerjaan yang sederhana kita bilangnya. Pekerjaan yang sederhana itu yang seperti apa? Nah, bisa dilihat. Berarti kalau untuk pekerjaan sederhana yang kita kategorikan sederhana dan bisa dilaksanakan oleh Bapak Ibu pejabat pengadaan gitu ya, yaitu pekerjaan konsultan ya baik itu konstruksi maupun non konstruksi paling banyak nilainya 100 juta, kemudian pengadaan barang atau jasa lainnya gitu ya dengan nilai di atas 50 juta sampai dengan paling banyak 200 juta, pekerjaan konstruksi paling banyak 400 juta. Ini
yang di tabel atas ini kita lakukan dengan pengadaan langsung namanya, gitu ya metodenya. Ya, Bapak Ibu mungkin masih ingat ya metode-metode pengadaan yang sudah dipelajari di level 1. Metode pengadaan tuh macam-macam Bapak Ibu. Ada e-purchasing, ya belanja lewat katalog, ada pengadaan langsung, ada penunjukan langsung, ada tender, ada seleksi. Nah, kalau di level 2, Bapak Ibu akan fokus mempelajari pengadaan melalui metode pengadaan langsung. Nah, jenisnya ini tadi, konsultan di atas paling banyak 100 juta, barang jasa lainnya antara 50 sampai 200, pekerjaan konstruksi paling banyak 400 juta. Dan nanti bukti perjanjiannya atau bukti kontraknya berupa SPK, surat perintah kerja. Nah, tapi selain itu, Bapak Ibu, selain pengadaan langsung, Bapak Ibu sebagai pejabat pengadaan juga melaksanakan pengadaan barang, jasa lainnya paling banyak sampai dengan 50 juta, itu bisa menggunakan bukti pembelian atau kwitansi. Ini mohon maaf ya, pekerjaan konstruksi nggak bisa ya, sampai dengan 50 juta. Jadi kalau konstruksi pokoknya dari nilai terkecil sampai 400 juta, kita pakainya surat perintah kerja. Ya, jadi nggak bisa belanja langsung gitu ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, apa yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu sebagai pejabat pengadaan di tahap awal proses pemilihan penyedia? Nah, kita tahu ya Bapak Ibu, kalau bicara alur proses pengadaan barang jasa itu kan dimulai dari PPK dan juga pengguna anggaran. Ada tahapan yang namanya tahapan perencanaan pengadaan, yaitu biasanya kita lakukan setahun sebelumnya gitu ya. Jadi kayak 2025 nih kita sudah bikin nih perencanaan untuk tahun 2026. Nah, di situ kita sudah tentukan, kita itu tahun 2026 mau ngapain sih? Barang jasa apa yang mau kita adakan? Kira-kira speknya seperti apa? Kira-kira ancar-ancar biayanya tuh butuh berapa? Untuk masuk nanti ke dalam dokumen anggaran, gitu ya. Jadi di tahap perencanaan sudah jadi. Nah, tapi kan itu baru perencanaan di tahun lalu. Tahun ini ketika mau dieksekusi, nah itu baru kita sebut dia tahap persiapan pengadaan. Jadi kalau tahap persiapan ini sudah masuk tahun berjalan, di mana barang jasa tersebut akan kita belanjakan, gitu ya, akan kita eksekusi. Nah, jadi nanti kembali lagi ke PPK, ya, pejabat pembuat komitmen PPK. PPK ini akan menyusun yang namanya dokumen HPS, harga perkiraan sendiri, lalu menyusun dokumen spesifikasi teknis, dan menyusun rancangan SPK, gitu ya. Jadi dia review kembali, lalu diserahkan kepada Bapak Ibu sebagai pejabat pengadaan untuk memproses pemilihan penyedianya. Nah, jadi nanti Bapak Ibu sebagai pejabat pengadaan harus melakukan review terhadap dokumen yang disampaikan oleh PPK sebelum kita mulai proses pengadaannya atau proses pemilihan penyedianya. Apa saja yang harus kita review? Ya, kalau kita bicara dokumen persiapan untuk pengadaan langsung, kita perlu mereview dokumen spektek ataupun gambar teknis gitu ya. Kita perlu mereview dokumen HPS-nya. Kita perlu melihat rancangan kontraknya atau rancangan SPK. Kita perlu melihat RUP-nya. Kita perlu melihat kapan sih barang jasa tersebut dibutuhkannya kapan. Dan sebagai pejabat pengadaan, kita perlu melihat nanti analisa pasar. Apakah barang jasa ini ada nggak sih yang jual gitu ya? Jangan-jangan PPK bikin spek butuh barang tertentu, tapi sebenarnya barangnya nggak ada yang jual di pasaran. Nah, Bapak Ibu sebagai pejabat pengadaan nanti memberikan hasil review. Nah, sedangkan kalau untuk toko daring ataupun e-purchasing dengan katalog elektronik gitu ya, ini sama sih mirip ya, 1 sampai 7 gitu ya. Yang membedakan, nggak ada sama ya. Cuman kalau katalog gitu ya atau belanja lewat toko daring kita kan nggak perlu HPS untuk nilai sampai dengan 100 juta. Jadi yang kita review adalah perkiraan harganya berapa sih barang jasa tersebut di katalog gitu ya, itu yang kita lihat. Nah, di sini Bapak Ibu, nanti peran Bapak Ibu sebagai PPK, pejabat pengadaan gitu ya. Bapak Ibu tadi melakukan review atas dokumen-dokumen yang disampaikan oleh PPK. Jadi PPK kan minta memproses, saya mau pengadaan laptop gitu ya 50 unit untuk CPNS baru misalnya. Ini dokumen spekteknya, ini dokumen HPS-nya, ini dokumen rancangan SPK-nya. Silakan direview. Nah, Bapak Ibu tugasnya sebagai PP, Bapak Ibu melakukan review gitu ya. Bapak Ibu cek dari sisi, Bu, apa yang harus direview? Kemudian sejauh mana saya sebagai pejabat pengadaan mereview?
Bisa jadi Bapak Ibu ini, saya juga nggak paham Bu spek laptop yang bagus itu yang seperti apa. Masa saya harus mengomentari isi, laptop atau isi spek yang ditulis PPK. Betul Bapak Ibu, sebagai pejabat pengadaan ataupun nanti sebagai pokja gitu ya, bisa jadi kita juga nggak paham terkait dengan apa sih barang jasa yang mau diadakan. Ya jadi memang Bapak Ibu kalau memang tidak paham, Bapak Ibu tidak mengomentari substansi, barang jasa tersebut. Tidak mengomentari harganya, "Oh, dia harganya kemahalan nih, PPK ngasih HPS kemahalan." Tahu dari mana Bapak Ibu kemahalan, gitu ya. Jadi kecuali memang kita paham, ya harga laptop di pasaran ya tipe ini, gitu ya, harganya sekian, boleh Bapak Ibu memberi komentar. Tapi kalau saya juga nggak tahu berapa sih sebenarnya harga pasaran laptop gitu ya, kemahalan atau kemurahan nggak harga perkiraan sendiri yang disusun PPK, maka jangan itu yang kita komentari. Ya, secara umum dari sisi spesifikasi teknis, kita memeriksa kelengkapan dan uraian-uraian yang diatur dalam spesifikasi teknis. Ya, Bapak Ibu mungkin masih ingat ya di pelatihan level 1 sebelumnya gitu ya, bahwa dalam spek kita mengenal ada 4 unsur yang harus ada dalam spesifikasi teknis. Itu ya, Bapak Ibu cek, bener nggak ini nama paketnya? Bener nggak, speknya tuh sudah terisi semua, spek mutunya sudah ada, spek jumlahnya sudah tertulis, spek waktunya sudah tertulis, dan spek layanannya sudah ada. Jadi 4 unsur spesifikasi tersebut bener nggak sih sudah ada di dalam dokumen spektek yang disampaikan oleh PPK, gitu ya. Kalau sudah ada dan betul nggak speknya ini sudah ditanda tangan belum oleh PPK? Ternyata belum, PPK belum tanda tangan, Bapak Ibu kasih komen, nanti ada berita acara ya, hasil review dokumen persiapan pengadaan. Kalau sesuai berikan keterangan sudah sesuai, kalau belum, ya berarti Bapak Ibu kasih keterangan. Ya, jadi misalnya dari sisi jumlah, laptop speknya betul gitu ya, sudah tertulis speknya Intel Core sekian, RAM-nya sekian, lebar layarnya sekian inch gitu ya, semuanya lengkap. Tapi nggak ada jumlahnya, mau beli berapa banyak sih ini nggak ada di dalam dokumen spektek. Apa belinya satu, apa belinya 10 gitu ya, tidak tertuang di dalam dokumen spesifikasi. Nah, Bapak Ibu beri keterangan, spek jumlahnya belum ada. Terus kapan barang jasa ini dibutuhkan? Belum ada, nggak ada keterangannya buat kapan ini barang jasa, laptop ini mau dipakainya kapan. Jadi Bapak Ibu sebagai PP kapan harus belanja tuh belum ketahuan. Berikan komentar. Tapi kalau ternyata semua sudah lengkap ya, mutunya sudah ada, waktunya sudah ada, layanannya sudah ada, jumlahnya juga sudah lengkap gitu ya, sudah ditandatangan oleh PPK, ya berarti untuk item spesifikasi teknis Bapak Ibu tidak ada komen. Pindah nanti ke HPS. HPS, kalau tadi Bapak Ibu saya tuh tidak paham sebagai pejabat pengadaan, ya saya nggak paham Bu harga laptop di pasaran tuh berapa sih? Ya berarti kita tidak mengomentari itu. Yang kita komentari adalah apakah unsur-unsur pembiayaannya sudah sesuai belum dengan spektek dan lingkup pekerjaan. Ya, kita tahu bahwa unsur HPS itu kan, selain harga barang, kita memperhitungkan juga biaya-biaya tidak terduga, ya overhead cost dan juga ada, pajak pertambahan nilai, PPN. Apakah HPS yang disampaikan PPK ini sudah ada APPN-nya belum? Oh, ternyata belum mencantumkan PPN, ya berarti kasih catatan. Ternyata, spesifikasinya tadi kan beli laptop tuh ya, gitu ya, 50 unit. Kok di HPS itu yang disampaikan ke Bapak Ibu adalah pembelian mouse gitu ya, pembelian laptop, terus ada pembelian mouse gitu ya. Perasaan tadi di dalam dokumen spektek nggak ada tuh komponen mouse, ini tiba-tiba mouse ada biaya di dalam HPS dari mana? Kasih catatan. Kenapa HPS-nya tidak sesuai dengan, dokumen spesifikasi teknis. Jadi kita tidak mengomentari ini kemahalan, ini kemurahan gitu ya. Apalagi kalau memang kita nggak tahu harga pasarannya berapa. Tapi kita memastikan bahwa unsur-unsur di dalam HPS itu sudah sesuai dengan, dokumen spekteknya. Kemudian rancangan kontrak. Nah, rancangan kontrak ini kan sebetulnya sudah punya template kita ya Bapak Ibu ya, sudah ada template SPK. Dan masih kosongan, karena namanya baru rancangan, belum tahu yang menang siapa. Tapi setidaknya nama PPK, NIP-nya PPK sudah tercantum di situ, nama paketnya sudah tercantum di situ. Nah, Bapak Ibu lihat gitu ya, apakah rancangan kontraknya sudah sesuai belum? Ya, sumber dananya dari mana, kan sudah ketahuan ya kalau DPA-nya tuh dari mana tuh sudah ada muncul MAK-nya gitu ya. Kemudian nilai kontraknya berapa, itu belum tahu, tapi kita bisa, eee berikan ancer-ancer di situ. Jenis kontrak yang digunakan pakai lamsam atau harga satuan.
kapan waktu pelaksanaan, itu sudah bisa diisi di dalam rancangan kontrak. Walaupun tentu saja masih banyak, bagian yang bolong karena penyedianya belum dapat, nilai kontrak total kita belum tahu, gitu ya. Kemudian dari sisi anggaran pengadaan, kita periksa Bapak Ibu, apakah, eee, paket yang diusulkan oleh PPK ini sudah ada DPA atau DIPA-nya belum, sudah disahkan belum? Gitu ya, karena kalau belum disahkan, kita boleh sih melakukan pemilihan, tapi tidak boleh berkontrak nantinya, gitu ya, kalau di dalam DIPA, DPA sudah ada tapi belum disahkan. Nah, bisa jadi di pengadaan laptop tiba-tiba kok nggak ada ya, saya cari MAK-nya ini atau cari dalam dokumen anggaran, nggak muncul nih kegiatan pengadaan, laptop untuk CPNS baru. Sehingga ya nggak bisa diproses, orang anggarannya tidak tersedia di dalam DPA gitu ya, dan kemudian, oh di DPA sudah ada, paket ini sudah tersedia. Nah, apakah paket ini sudah diumumkan belum di dalam rencana umum pengadaan, di dalam RUP? Kalau ternyata belum, ya nggak bisa diproses. Karena sekarang kita persiapan pengadaan langsung, itu kita pakai sistem ya, Bapak Ibu sudah pakai sistem pengadaan secara elektronik, pakai SPSE untuk non-tender. Jadi, ketika kita akan membuat paket, sudah diminta tuh ID RUP. Jadi kalau tidak ada ID RUP-nya nggak bisa bikin paket. Jadi, Bapak Ibu sebagai pejabat pengadaan nanti harus memastikan ya bahwa, RUP ini atau rencana umum pengadaannya sudah diumumkan gitu ya di dalam aplikasi Sirup. Kemudian di sini seingat saya tadi ada waktu ya, waktu penggunaan. Nah, Bapak Ibu cek gitu ya, jangan sampai PPK menyampaikan dokumennya baru hari ini, tiba-tiba minta barangnya tersedia besok gitu ya. Nggak mungkin kita beli dari mana tuh barangnya tersedia besok gitu ya, 50 unit komputer gitu ya. Maka kita perlu mengecek apakah waktu kebutuhan barang jasa dengan waktu yang kita perlukan untuk melaksanakan pemilihan sudah cukup atau belum. Gitu ya. Jadi itu yang kita tentukan, kita atur, ya kita pastikan. Jadi kalau butuhnya buat besok ya nggak bisa diproses, berikan komentar gitu ya dalam berita acara, bahwa tidak cukup waktu untuk melaksanakan pemilihan. Dan yang terakhir analisa pasar Bapak Ibu. Sebagai pejabat pengadaan ini kan tugasnya tukang belanja ya, bersama dengan Pokja gitu ya, yang memilih penyedia. Bapak Ibu biasanya sudah punya tuh daftar-daftar rekanan untuk barang-barang yang umum terutama ya, jadi Bapak Ibu memastikan, kira-kira nih kalau beli laptop dengan tipe dan spek seperti ini, ada nggak penyedia yang jualan di pasaran ya? Jangan sampai nanti sudah saya umumkan atau sudah saya mengundang penyedia, ternyata pengadaan langsungnya gagal. Karena ternyata produk ini memang tidak tersedia di pasaran, gitu ya, speknya sangat custom misalnya. Ya, jadi Bapak Ibu sebagai pejabat pengadaan wajib mengecek. Nah, nanti hasil dari review dokumen persiapan pengadaan ini Bapak Ibu tuangkan dalam bentuk berita acara review, ya yang ditandatangani oleh Bapak Ibu sebagai pejabat pengadaan. Ya, memastikan intinya dokumen-dokumennya sudah dicek, sudah diperiksa, gitu ya. Oke, Bapak Ibu, bahan saya cukup banyak gitu ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu mau bertanya, boleh langsung saja raise hand gitu ya, ataupun langsung open mic. Ya, jadi tidak perlu menunggu sampai materinya selesai disampaikan, nanti nggak keburu waktunya. Ya, kita ada sesi pertemuan hari ini 3 JP, sampai kurang lebih di jam 10.30 ya, atau 10.45 ya, paling telat gitu ya. Nah, kegiatan sinkronus seperti ini akan berlangsung setiap minggu. Ya, jadi setiap hari Rabu antara jam setengah 9 atau jam 9 nanti tergantung pengumuman dari pengelola kelas gitu ya, selama 3 JP, sekitar 2 jam lah kurang lebih gitu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu karena, "Bu, saya hari ini belum ada yang kepikiran untuk saya tanyakan, karena saya baru bergabung nih di kelas MOOC-nya," gitu ya, "belum tahu apa yang mesti dipelajari, apa yang harus dikerjakan." Ya nggak apa-apa, kita nyimak dulu gitu ya. Nanti minggu depan mungkin Bapak Ibu baru ada pertanyaan, silakan nanti ditanyakan di sesi sinkronus berikutnya. Ya, Bapak Ibu sebetulnya hanya diberikan kewajiban mengikuti sesi sinkronus seperti ini tuh 1 kali saja dalam satu periode pelatihan. Tapi karena tadi ya, materinya kan kita berbeda-beda setiap minggu ya. Minggu ini kita recall materi, minggu depan itu kemungkinan akan membahas buku kerja, nanti minggu depannya recall materi lagi, lalu bahas buku kerja lagi gitu ya. Nah, jadi boleh nggak Bu saya ikutan lagi minggu depan? Boleh, silakan ikut setiap minggu yang hari Rabunya, gitu ya. Walaupun Bapak Ibu sebenarnya hanya wajib mengikuti 1 kali, ya. Jadi silakan ya nanti kalau ada yang mau bertanya, bertanya substansi,
bertanya tentang pengalaman atau sharing pengalamannya gitu di instansi masing-masing gitu ya, ataupun Bapak Ibu mau bertanya terkait dengan pelatihan. Ya, terkait LMS, saya ada kendala di LMS dan lain-lain, itu silakan boleh gitu ya. Oke, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Nah, ini terkait dengan tahapan pengadaan langsung, gitu ya. Tadi ya setelah kita melakukan review, saya perlu jelaskan dulu tahapan kita melakukan pengadaan langsung untuk barang jasa lainnya yang nilainya paling banyak 50 juta. Tadi kalau paling banyak 50 juta untuk barang atau jasa lainnya, kita cukup menggunakan, istilah namanya pembelian langsung sebetulnya Bapak Ibu, gitu ya. Dan bukti pembeliannya pun kita menggunakan kwitansi. Itu jadi tidak menggunakan surat perintah kerja. Nah, apa yang dilakukan oleh pejabat pengadaan? Jadi pejabat pengadaan langsung melakukan pemesanan barang atau jasa lainnya kepada penyedia, ya kalau lihat panahnya nih ya. Pemesanan barang jasa lainnya kepada penyedia, baru nanti penyedia menyerahkan barang jasanya dibeli gitu ya, lalu diserahkan kepada, pejabat pengadaan, gitu dan disertai dengan bukti pembelian atau bukti pembayaran ataupun kwitansi gitu ya, tergantung tadi ya besaran nilainya. Kalau sampai 10 juta cukup pakai kwitansi, cukup pakai nota saja atau bukti pembelian, tapi kalau sampai 50 juta kita memerlukan kwitansi. Ya, baru nanti setelah serah terima barang dari penyedia kepada pejabat pengadaan, juga ada bukti pembelian yang harus disampaikan. Ya, bahwa penyedia memang sudah menerima uang sejumlah sekian dari pejabat pengadaan atau dari PPK, gitu ya. Jadi pejabat pengadaan ini hanya memesan barangnya, Bapak Ibu. Bapak Ibu ini sebagai pejabat pengadaan tugasnya hanya bagian memilih penyedia, melakukan pemesanan. Tapi nanti ketika barang sudah dikirim, diterima, yang menerima sudah bukan Bapak Ibu sebagai PP. Yang menerima adalah PPK, pejabat pembuat komitmen. Ya, jadi beliau yang menerima barang jasanya, beliau juga nanti yang menerima bukti pembelian ataupun kwitansi gitu ya. Dan beliau juga nanti yang akan melakukan pembayaran kepada penyedia. Ya, jadi bisa dilihat di alur sini ya, bahwa Bapak Ibu pejabat pengadaan tugasnya hanya berkaitan dengan pemesanan barang atau jasa lainnya. Ya, jadi setelah itu nanti penyedia langsung berhubungan dengan PPK atau pejabat pembuat komitmen. Ini yang pengadaan langsung yang sederhana. Nilainya paling banyak 50 juta. Jadi cukup langsung beli ke toko, langsung kita menghubungi penyedia gitu ya, minta dia menyediakan barang jasa. Jadi ini sangat mudah gitu ya, beli langsung. Nah, selanjutnya ini pengadaan langsung yang kita lakukan melalui sistem. Ataupun bisa juga untuk yang, beberapa daerah yang mungkin masih ada kendala gitu ya dalam mengakses SPSE, masih mungkin untuk dilakukan secara manual. Tapi biasanya dilakukan secara manual ini berdasarkan izin dari LKPP. Karena secara umum sekarang hampir seluruh KLPD ya, sepertinya sudah melaksanakan pengadaan langsung yang, berbasis sistem. Ya, kita sudah menyediakan di dalam layanan kita namanya layanan sistem pengadaan secara elektronik gitu ya. Di situ ada Bapak Ibu membuat nanti yang namanya paket non-tender. Ya, jadi non-tender itu adalah paket pengadaan langsung. Nah, jadi dilakukan lewat sistem. Apa yang harus dilakukan Bapak Ibu sebagai pejabat pengadaan? Nah, pengadaan seperti apa yang bisa saya lakukan lewat sistem? Nah, ini ada di kanan ya Bapak Ibu. Jasa konsultansi, konstruksi maupun non-konstruksi paling banyak sampai 100 juta. Berarti kalau nilainya 20 juta, nilainya 10 juta, nilainya 50 juta, Bapak Ibu lakukan lewat sistem. Gitu ya. Jadi dibuatkan paket non-tender di dalam sistem SPSE. Kemudian barang jasa lainnya di atas 50 juta sampai dengan 200 juta. Karena tadi kalau di bawah 50 juta kita cukup beli langsung saja ke toko, beli langsung ke penyedia. Tapi begitu di atas ini sampai dengan 200 juta kita harus melakukannya lewat sistem. Nah, lalu yang terakhir pekerjaan konstruksi. Ya, pekerjaan konstruksi pun sama, nilainya 5 juta, nilainya 10 juta, nilainya 350 juta, kita lakukan semuanya online melalui sistem SPSE, gitu ya. Nah, jadi yang pertama, apa yang harus Bapak Ibu lakukan ketika mau membuat suatu paket pengadaan atau melakukan pemilihan pengadaan langsung melalui sistem SPSE. Yang pertama cari informasi dulu, gitu ya, mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan beserta dengan harganya. Ya, bisa dari media elektronik, bisa googling, bisa dapat penawaran dari penyedia, dapat brosur ada harganya gitu ya.
Lalu Bapak Ibu harus membandingkan dulu harga dan kualitas paling sedikit dari 2 sumber informasi yang berbeda, gitu ya. Yang satu saya dapat harga googling nih dari, internet gitu ya, dapat penyedia laptop merek A, tipe A gitu ya, itu harganya sekian. Lalu saya dapat nih penawaran dari, brosur dari PTB. Si PTB ngasih brosur tipe, produknya ini harganya sekian. Setelah saya bandingkan, ternyata si B ini gitu ya, secara kualitas, secara harga lebih baik daripada si A, gitu ya. Nah, berarti Bapak Ibu mengundang calon penyedia ini, satu saja yang diundang. Mengundang calon penyedia yang diyakini mampu untuk menyampaikan penawaran admin, teknis, harga, dan juga kualifikasi. Nah, ini diundangnya di mana? Lewat sistem. Jadi pastikan calon penyedia pengadaan langsung ini sudah punya akun di dalam, akunnya SPSE LKPP, gitu ya. Jadi kita undang dia dalam sistem untuk memasukkan penawaran. Saya punya paket ini gitu ya, lalu kita undang si penyedia B gitu ya. Nah, di undangan dalam undangan, pemasukan penawaran ini gitu ya, kita sudah melampirkan Bapak Ibu sebagai pejabat pengadaan. Tadi dokumen-dokumen spesifikasi teknisnya sudah ada, dokumen rancangan kontraknya sudah ada, dokumen harganya sudah ada. Berapa sih HPS-nya nih pengadaan 50 laptop gitu ya dengan spek tertentu ini. Nah, akhirnya kita mengundang satu calon penyedia yang kita yakini mampu. Dan undangan itu dilampiri spek-tek, gambar, dan seterusnya gitu ya. Jadi sudah lengkap. Jadi si penyedia itu nggak akan bertanya lagi, "Nih saya disuruh diundang, suruh masukin penawaran apa sih?" Gitu ya, "Berapa sih harganya?" Udah tidak akan bertanya, karena dokumen speknya sudah lengkap. Baru nanti si penyedia ini akan menyampaikan, dia diundang untuk memasukkan penawaran, dia akan menyampaikan penawaran. Ya, penawaran admin, teknis, harga, dan juga kualifikasi. Secara langsung sesuai dengan ketentuan atau jadwal yang ditentukan dalam undangan. Nah, jadi Bapak Ibu nanti sebagai pejabat pengadaan membuat undangan dan membuat jadwal. Kapan jadwal mengundang, kapan jadwal pemasukan penawarannya, kapan jadwal saya harus membuka dan menilai penawarannya, kapan saya harus mengumumkan calon pemenangnya, gitu ya. Itu Bapak Ibu sudah harus tentukan sebagai pejabat pengadaan. Baru nanti sesudah si penyedia menyampaikan penawaran-penawaran tersebut gitu ya, baru Bapak Ibu nanti sebagai sebagai PP, baru membuka penawaran dan mengevaluasi hasil penawaran si penyedia tersebut. Baik itu dari sisi admin, teknis, kualifikasi, dan sistemnya gugur ya Bapak Ibu. Begitu admin surat penawarannya salah, langsung gugur. Begitu teknis kita mintanya laptop, dia nawarinnya kok, personal komputer, maksudnya PC gitu ya, bukan laptop, gugur gitu ya. Kemudian kualifikasi, kita minta kualifikasi usahanya kecil, ternyata, dia usaha menengah, nggak sesuai, gugur gitu ya. Jadi, begitu persyaratan tidak dipenuhi, ya langsung menggugurkan, gitu ya. Nah, kemudian dilakukan negosiasi, Bapak Ibu. Karena ini cuma penyedia satu-satunya yang kita undang gitu ya, dia kan tidak berkompetisi dengan penyedia lain, maka kita harus melakukan negosiasi. Nah, negonya berdasarkan apa? Bisa berdasarkan HPS, bisa Bapak Ibu berdasarkan hasil survei harga yang lain, silahkan. Ya, yang penting ada dasar, standar harga yang berlaku resmi ataupun HPS. Itu kita jadikan dasar untuk negosiasi. Nah, kemudian kalau negosiasi harga tidak mencapai kesepakatan, tidak sepakat, ya berarti pengadaan langsungnya kita nyatakan gagal, ya. Dan nanti baik itu pengadaan langsungnya gagal ataupun berhasil, kita membuatkan berita acara hasil pengadaan langsung. Dan kita membuatkan laporan hasil pengadaan langsung. Gitu ya, diserahkan nanti kepada PPK. Untuk PPK memproses dengan kontrak. Karena ini kan sudah dapat pemenang gitu ya. Kalau dia oke sampai ke tahap akhir, dapat pemenang, kita serahkan kepada PPK untuk berproses kontraknya. Ya, jadi kurang lebih ini Bapak Ibu, alur proses pengadaan langsung, baik secara manual maupun lewat sistem, gitu ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, satu lagi terkait dengan oh ini ada Pak Leo dari Kabupaten Gunung Mas. Silakan Pak Leo dari Gunung Mas, ada yang mau ditanyakan dulu sampai di sini? Ya, terima kasih Bu kesempatannya. Saya tertarik ini Bu dengan penyampaian untuk yang pengadaan langsung.
di poin membandingkan harga Mm, dan mengundang calon penyedia betul. untuk menyampaikan penawaran. Kriteria yang harus kita lakukan seperti apa? Sedangkan kita juga dituntut untuk memberdayakan UMKM, pengusaha lokal, dan peningkatan produk dalam negeri. Mm. Bagaimana strategi kita selaku pejabat pengadaan untuk menyikapi hal tersebut, sehingga kita pejabat pengadaan tidak menyalahi regulasi yang ada. Terima kasih, Bu. Oke, baik Pak. Jadi Pak, saat ini gitu ya, kewajiban untuk melakukan pengadaan langsung itu kan dilakukan lewat sistem. Itu sudah tertuang nih dalam Perpres 46 2025 ya revisi. Jadi pengadaan langsung, tender cepat, tender gitu ya, e-purchasing, semua dilakukan lewat sistem. Jadi transaksinya pakai yang transaksional lewat sistem gitu ya. Kecuali memang di daerah-daerah tertentu gitu ya, seperti mungkin Papua Pegunungan gitu ya, yang akses internetnya, sering timbul tenggelam, kita masih berikan beberapa pengecualian gitu ya. Tapi secara umum untuk kementerian, lembaga pemerintah daerah, proses pengadaan langsung kita lakukan lewat sistem. Nah, kalau lewat sistem berarti yang sudah terdaftar dalam sistem, Pak, gitu ya. Jadi penyedia ini adalah penyedia-penyedia yang sudah terdaftar di dalam sistem SIKAP, Sistem Informasi Kinerja Penyedia, gitu ya. Jadi mereka itu sudah bikin akun, lalu mereka sudah mengisi data-data kualifikasi, gitu ya. Jadi mereka tuh secara sistem, secara legalitas sudah terkualifikasi. Jadi sudah pasti ada kategorinya tuh, usaha kecil gitu ya, kemudian kategori barang jasa yang dia jual, kemudian legalitas usaha, NIB-nya, klasifikasi usaha, status wajib pajaknya, pengalamannya, ketersediaan tenaga kerja gitu ya, itu sudah muncul semua. Karena mereka ini adalah penyedia yang sudah terkualifikasi dalam sistem. Jadi mereka sudah bikin akun, sudah mengisi data-data kualifikasi, dan sudah diverifikasi oleh sistem gitu ya. Jadi memang kita karena sudah pakai sistem, jadi kita tidak mengundang penyedia yang sembarangan, tapi kita mengundang penyedia yang sudah tercatat di dalam sistem. Siapa yang harus saya undang, Bu? Gitu ya, dari sekian banyak nih penyedia yang ada dalam sistem. Bapak Ibu boleh mengundang siapa saja, Pak, gitu ya. Sepanjang dia terkualifikasi di dalam aplikasi Sikap, gitu ya, ada dalam sistemnya SPSE, Bapak Ibu boleh undang dia. Boleh nggak Bu, saya mengundangnya rekanan yang sudah langganan saya. Kebetulan dia ada nih di dalam sistem. Boleh saja Bapak Ibu. Gitu ya. Atau boleh nggak saya undang penyedia yang jauh dari kabupaten saya? Boleh Bapak Ibu. Tapi nanti kemungkinan Bapak Ibu akan dapat harganya mahal karena transportasinya dia mengirimkan akan lebih mahal. Jadi memang sebagai pejabat pengadaan Bapak harus memikirkan strategi-strategi nih Pak, gitu ya, yang paling efektif, efisien gitu ya. Penyedia mana yang harus saya undang? Karena sekian banyak penyedia yang ada dalam sistem, Pak. Nanti opsinya seperti apa? Kalau saran saya, Bapak bisa mungkin melihat dari domisili penyedia. Bisa disortir gitu ya. Bapak bisa pilih penyedia terdekat yang menyediakan barang jasa yang dibutuhkan, itu yang diundang. Yang kedua bisa lihat nanti dari klasifikasi usaha, Pak. Bisa memilih klasifikasi usahanya usaha kecil, gitu ya. Kemudian kalau terkait dengan apa namanya PDN gitu ya, Bapak berarti bisa lihat juga nanti dari sisi produk gitu ya, tahu dari mana Bu dia jualan ini, Bapak bisa googling saja Pak, bisa googling atau lihat data dari katalog gitu ya, dari katalog elektronik, penyedia ini dia jualan barang-barang mereknya apa sih, misalnya laptop yang dari lokal itu apa, Axio misalnya. Bapak bisa survei dulu, penyedia mana sih yang jualan produk Axio, itu nanti kita undang untuk pengadaan langsung, gitu ya. Jadi itu salah satu tips gitu ya, dari sekian banyak penyedia saya harus milih yang mana. Karena untuk pengadaan langsung Bapak hanya boleh mengundang satu Pak, gitu ya. Dan kemudian nanti terkait dengan harga gitu ya, karena ini cuma satu, tidak ada kompetitornya, maka Bapak nanti sebagai pejabat pengadaan harus punya, sumber data untuk nego, gitu ya. Jadi jangan sampai Bapak mentang-mentang dia cuma satu, berapapun penawarannya saya setujui gitu ya, selama di bawah HPS. Tetap Bapak harus lakukan negosiasi, gitu ya. Itu sih Pak, gitu ya. Jadi kalau sudah lewat sistem, kita bisa memastikan bahwa penyedia ini secara legalitas kualifikasi sudah oke, tinggal nanti kita memilih gitu ya, dari kualifikasi klasifikasi usahanya bisa dipilih yang kecil, bisa dilihat juga nanti dari status, apa, perusahaannya ya, saya nggak tahu muncul nggak ya di dalam Sikap
gitu ya. Tapi seingat saya klasifikasi usaha itu kecil, menengah itu ada gitu ya. Tapi kalau dia UMK koperasi, nah itu mungkin masuknya ke yang kecil kali gitu ya Pak ya. Itu yang kita prioritaskan untuk diundang di pengadaan langsung seperti ini. Karena nilainya juga tidak besar. Ya mungkin itu Pak Leo. Oke Bu, sedikit lagi Bu. Ya silakan Pak. Saya ada baca-baca di peraturan tentang pengadaan barang jasa, khususnya untuk konstruksi. Apakah kita bisa mengundang calon penyedia yang SKP-nya sudah melebihi, Bu? Kalau tidak salah 5 ya, untuk yang kecil. Mhm. Dan itu Saat ini kita ibaratkan pengusaha lokal gitu. Kalau kita undang betul. yang di luar domisili kita, ya seperti Ibu sampaikan tadi, kita harus pertimbangkan lagi biaya transportasi, Bu. Bagaimana Ya, solusi kita, Bu? ya betul Pak. Jadi gini Pak, eee, ada persyaratan kita menentukan SKP ya, sisa kemampuan gitu ya. Jadi SKP itu tidak serta-merta kita persyaratkan, kan pasti ada tujuannya ya Bapak Ibu ya, kita membuat satu regulasi kemudian mempersyaratkan sesuatu kan ada tujuannya gitu ya. Jadi ada yang namanya SKP, sisa kemampuan paket gitu ya. Itu adalah jumlah paket yang bisa dikerjakan oleh satu perusahaan secara bersamaan gitu ya. Contoh misalnya tadi, usaha kecil dia punya SKP itu maksimal 5. Dan saat ini Bapak sudah tahu, dia sedang bekerja nih 5 proyek bersamaan. Dan mungkin saja selesainya bisa jadi berbeda-beda, gitu ya. Apakah mungkin saya masih mengundang dia, Bu, gitu ya, untuk dijadikan penyedia? Mungkin saja, Pak. Gitu ya, Bapak boleh saja mengundang dia, tapi tentu saja diklarifikasi dulu. Karena 5 paket yang dikerjakan berbarengan ini kan prosesnya berbeda. Bisa jadi yang satu ini sebenarnya udah mau selesai, yang satu ini baru mulai, gitu ya. Yang satu ini masih di tengah-tengah. Mbak Sabri mungkin boleh bantu di-mute Mbak Sabri, Pak Nopi Saputra ini. Oke, makasih. Jadi gitu Pak. Jadi sebenarnya kalaupun SKP-nya sudah habis, Bapak tetap boleh mengundang dia. Sebetulnya diklarifikasi saja dulu, apakah SKP ini betul-betul sudah terpakai 5 dan semuanya sedang berjalan berbarengan atau ada yang sudah di ujung sebenarnya tadi sudah tinggal serah terima gitu ya, sehingga nanti begitu selesai serah terima, dia bisa ngambil satu paket lagi dari Bapak, boleh. Atau yang satu sedang lagi tengah-tengahnya, "Pak, saya lagi sibuk banget." Yang satu ada yang baru mulai, yang 2 ini sudah mau selesai gitu ya, sudah di tahap akhir, sudah 90%. Nah, itu nanti bisa jadi pertimbangan Bapak, gitu ya. Sebetulnya sih tidak ada ketentuan, boleh nggak kita mengundang penyedia yang, paketnya sudah penuh itu tadi ya, SKP-nya sudah penuh. Sebetulnya tidak ada larangan, Pak, gitu ya, tidak dilarang. Boleh nggak tetap saya memakai? Boleh. Tapi sebetulnya SKP itu kan dibuat tadi ya, untuk pertimbangan Pokja, PP, maupun PPK. Jangan sampai proyek Bapak nanti terhambat selesainya gitu ya, karena si penyedia ini tadi paralel dia mengerjakan banyak proyek berbarengan, gitu ya. Jadi dia sebenarnya SKP itu buat mengamankan PPK nantinya, gitu ya. Ketika berkontrak memastikan bahwa memang si penyedia ini punya cukup tenaga, cukup waktu, cukup alat gitu ya untuk melaksanakan atau menyelesaikan pekerjaan, nyambinya nggak terlalu banyak, gitu. Jadi pertama-tama mungkin saran saya diklarifikasi dulu, Pak. Kalaupun SKP-nya penuh, ini kira-kira semuanya progresnya sudah di mana? Kalau sudah ada yang mau selesai, berarti dimungkinkan untuk masih dapat tambahan paket dari Bapak. Tapi bagaimana kalau lima-limanya ini semuanya lagi di tengah-tengah proyek semua? Boleh nggak Bapak sebagai PPK atau sebagai PP tetap memaksakan memilih si penyedia ini? Boleh saja Pak, tidak dilarang di dalam aturan Perpres itu tidak dilarang. Kita memilih itu tidak dilarang gitu ya. Tapi nanti ada resiko pekerjaan Bapak tidak selesai. Karena memang secara SKP ya batasnya memang 5. Ketika dia dipaksakan mengerjakan 6 gitu ya, ada potensi terlambat, potensi sumber daya manusianya kurang gitu ya, ada potensi nanti terjadi fraud lah ketika pelaksanaan pekerjaan karena memang dia sudah overload, beban kerjanya sudah melebihi yang seharusnya. Itu sih Pak mungkin nanti yang perlu jadi pertimbangan PPK. Dampak buat kita pejabat pengadaan apa, Bu? Apabila kita menyalahi regulasi itu, yang terkait SKP, seperti yang Ibu sampaikan tadi, bisa terjadi fraud atau pekerjaan tidak selesai. Mhm. Apakah nanti kita bisa mendapat dampak pidana atau kena pemeriksaan? Bagaimana, Bu? Kalau di tahap Yang kita pemilihan lakukan seperti apa? betul.
kalau di tahap pemilihan Pak gitu ya, kalau bicara regulasi pemilihan, ini kan sebetulnya kesalahan prosedur ya. Tadi bisa jadi Bapak sebenarnya tidak tahu bahwa si penyedia ini sedang mengerjakan 5 proyek bersamaan. Misalnya ketika dia diminta nih untuk melampirkan dokumen-dokumen spektek, dokumen SKP dan lainnya, ternyata penyedianya bohong misalnya. Dia sebenarnya sedang mengerjakan 5 tapi menyampaikan ke Bapak 4 gitu ya. Jadi Bapak pikir, "Oh saya masih bisa nih 1 lagi." Kalau itu bohong, berarti kesalahan prosedur di tempat Bapak, gitu ya. Biasanya nanti tergantung keputusan dari PA-KPA, Pak. Apakah akan diulang prosesnya atau seperti apa, gitu ya. Kemudian nanti yang kedua, kalau ternyata Bapak nih sebagai PP sudah tahu sebenarnya dia ini 5 gitu ya, sedang berjalan 5 tapi tetap saya paksakan Bu, gitu ya. Jadi paket saya ini jadi paket yang ke-6 gitu ya. Sebenarnya sudah tahu tapi saya melanggar. Nah, ini sebetulnya tidak ada, kalau dari dalam tahap pemilihan, itu kan sebetulnya belum ada kerugian negara ya, Pak, ya. Secara, apa namanya, belum ada uang keluar nih kalau di proses pemilihan. Jadi biasanya sanksi yang diberikan itu terkait dengan tata usaha negara. Jadi Bapak sebagai pejabat pengadaan itu melakukan kelalaian gitu ya, dalam melakukan, tugas-tugas pelayanan publik gitu ya, Bapak tuh lalai gitu ya. Jadi ada salah prosedur, melakukan kesalahan dalam proses administrasi. Nah, jadi itu sanksinya macam-macam nanti, Pak. Bisa jadi Bapak mungkin dapat teguran dari pimpinan, bisa jadi Bapak mungkin nanti dapat, SP atau tidak dibebas tugaskan dari pejabat pengadaan karena dianggap tadi, Pak, menyalahi, prosedur gitu ya. Tapi memang kalau pidana tidak ada, karena memang di dalam proses pemilihan itu ya memang belum ada uang yang keluar gitu ya. Kecuali tadi misalnya Bapak itu memaksakan si penyedia ini tetap lanjut gitu ya, walaupun sudah tahu 5, tapi Bapak sebagai PP misalnya menerima sesuatu dari si penyedia gitu ya, untuk meloloskan dia. Nah, itu udah lain hal, kalau itu bisa jadi mungkin Bapak kena pidana. Tapi kalau tadi murni karena ini penyedia lokal setempat gitu ya, saya memprioritaskan dia, kemudian kinerjanya pun tahun lalu bagus gitu ya, walaupun tahun ini dia proyeknya sedang banyak, saya tetap memilih dia, ya itu berarti Bapak kesalahan prosedur saja. Nanti sanksinya ya entah teguran, entah Bapak dibebas tugaskan atau surat atau peringatan tertulis misalnya dari pimpinan gitu Pak, karena kesalahan prosedur. Tapi selama memang tidak ada suap, tidak ada markup gitu ya, maka itu tidak masuk ke ranah pidana Pak. Gitu mungkin Pak Leo. Oke, terima kasih Bu. Ya, baik Bapak Ibu kita lanjutkan ya. Nah, kemudian ada namanya satu lagi tender cepat, Bapak Ibu di level 2 gitu ya. Jadi tender cepat ini juga prinsipnya sama tadi seperti si pengadaan langsung. Kita mengambil penyedia yang sudah terkualifikasi dalam sistem informasi kinerja penyedia atau SIKAP gitu ya. Nah, cuma bedanya kalau tadi pengadaan langsung kita sudah punya spek, sudah punya HPS gitu ya. Kita memilih satu untuk kita undang gitu ya, dia masukin penawaran, lalu kita nilai nanti penawarannya. Nah, kalau tender cepat ini kriteria pekerjaannya sudah kita kunci. Jadi spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah bisa kita tentukan secara rinci. Dan kita boleh sebut merek, gitu ya. Jadi penyedia ini nanti tinggal berkompetisi harganya saja, Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi dia sudah tidak akan nawar lagi merek-merek yang lain. Kalau tadi pengadaan langsung, itu kan kita speknya masih umum ya. Pengadaan laptop dengan ukuran layar 16 inch, lalu RAM-nya itu 2 GB, memorinya berapa 60 giga, lalu dia punya kamera minimal kapasitasnya 2 megapiksel gitu ya untuk kamera depan, lalu bobot minimal sekian, TKDN-nya sekian misalnya. Nanti si penyedia pengadaan langsung yang kita undang, itu kan dia bisa jadi nawarin merek Axio. Bisa jadi kalau kita ngundang si penyedianya A, dia mungkin nawarin mereknya Zyrek. Ketika kita ngundangnya si B, bisa jadi mungkin si B nawarinnya Advan mereknya gitu yang ber-TKDN gitu ya. Nah, sedangkan kalau tender cepat gitu ya, kita langsung sebut mereknya. Jadi contohnya misalnya kita memang mau beli mereknya Axio. Axio tipe XXX sebanyak 50 unit. Itu kalau sudah nyebut Axio tipe XXX sudah nggak mungkin salah tipe. Nggak mungkin tiba-tiba ada yang nawarin mereknya HP. Tidak mungkin lagi ada yang nawarin mereknya Zyrek gitu ya. Karena memang kita sudah kunci. Mereknya adalah Axio tipe XXX. Butuhnya 50 unit. Itu yang kita umumkan Bapak Ibu di dalam
aplikasi SPSE dengan fitur tender cepat. Nanti di dalam sistem, semua penyedia yang jualan produk Aksio tipe XXX, mereka akan menawar, gitu ya. Jadi kita bikin undangan nih, undangan tender cepat, gitu ya. Lalu nanti si penyedia ini yang terundang, yang lebih dari satu ini, mereka akan menyampaikan dokumen penawaran. Nah, penyampaian dokumen penawarannya itu dilakukan dengan yang namanya reverse auction, nama metodenya. Jadi penyedia ini hanya menyampaikan dokumen penawaran harga, karena kan mereka kualifikasi sudah terkualifikasi. Spek mereka nggak usah nawar spek lagi karena speknya udah kita kunci tadi, Aksio tipe XXX. Kalau Aksio tipe XXX tuh udah nggak mungkin salah, udah pasti ukuran layarnya segitu, memorinya segitu, ukuran kameranya segitu, udah nggak mungkin bisa beda-beda, karena sudah ngunci sampai ke tipe, gitu ya. Jadi penyedia tinggal banting-bantingan harga, tinggal berkompetisi harga, siapa yang nawar paling murah. Ya. Nah, evaluasi penawaran harganya kita lakukan lewat sistem. Ada aplikasinya namanya e-reverse auction di dalam fitur tender cepat. Jadi misalnya ada 5 penyedia di dalam sikap yang jualan atau punya produk Aksio tipe XXX ini. Dan mereka diundang tender cepat. Lalu, oh saya mau nawar nih, gitu ya. Nanti mereka nawar Bapak Ibu. Biasanya pemasukan penawaran itu diberikan waktu. Nggak lama, 1 atau 2 jam saja. Jadi dalam 2 jam itu kita bisa bolak-balik tuh nawar. Saya sebagai penyedia A, saya nawar. Misalnya 1 unit saya mau nawar harganya 7 juta. Nanti si penyedia B akan nawar sekian. Nanti akan muncul notifikasi di tempat saya. Anda sebagai penawar terendah. Oh berarti 7 juta per piece itu harga terendah. Tiba-tiba 10 menit kemudian muncul lagi notifikasi, Anda bukan penawar terendah. Oh berarti ada kompetitor saya yang nawar di bawah 7 juta. Maka saya ketik lagi penawaran saya. Ya udah saya tawar deh 6.800.000 gitu ya. Oh ternyata saya jadi penawar terendah lagi. Begitu aja terus tuh Bapak Ibu sampai waktunya habis 2 jam. Nanti ketika waktunya habis ditutup, maka kita lihat nanti sebagai pejabat pengadaan siapa yang nawar paling rendah ketika waktunya habis. Oh ternyata ada PTE. Dia nawar paling rendah di harga 6.400.000 per unit laptop gitu ya. Maka ya dia nanti yang ditetapkan sebagai pemenang ya. Dia penawar terendah gitu ya. Itu tender cepat. Tender cepat ini kalau sekarang Bapak Ibu mungkin pernah dengar katalog elektronik gitu ya. Nah, ini tender cepat ini mirip seperti metode mini kompetisi di dalam katalog elektronik. Tapi kalau tender cepat ini berlangsungnya di dalam aplikasi SPSE ya, sistem pengadaan secara elektronik. Nah, kemudian ini tadi kita bicara metode ya, Bapak Ibu. Kita bicara metode, langkah-langkah apa yang harus dilakukan ketika kita mau melakukan pembelian langsung, ketika kita mau melakukan pengadaan langsung, dan ketika kita mau melakukan tender cepat. Nah, sebetulnya tahapan selanjutnya dari tadi setelah kita melakukan review terhadap dokumen persiapan pengadaan, itu adalah kita menyusun yang namanya dokumen pemilihan dulu. Gitu ya. Tadi ya ini sebenarnya tahapnya tahap lanjutan dari selesai kita menyusun atau melakukan review atas dokumen-dokumennya PPK, di-review tadi kalau ada yang speknya nggak lengkap, HPS-nya melebihi pagu, misalnya kita kasih komen gitu ya. Baru setelah itu lengkap diperbaiki PPK, kita sebagai PP ataupun sebagai Pokja nanti Bapak Ibu menyusun yang namanya dokumen pemilihan. Nah, dokumen pemilihan ini ditetapkan oleh Bapak Ibu pejabat pengadaan ya. Isinya itu informasi, ketentuan dan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses pemilihan. Ini sudah ada template-nya gitu ya. Nanti Bapak Ibu silakan tinggal dimodifikasi ya, diubah syarat-syaratnya, lampirannya itu disesuaikan, tapi secara umum model dokumen pemilihan atau template dokumen pemilihan untuk pengadaan langsung kita sudah punya. Jadi Bapak Ibu nggak harus nyusun dari nol, tinggal melakukan edit saja gitu ya terhadap komponen-komponen yang perlu diedit. Nah kemudian manfaat dokumen pemilihan ya untuk sebenarnya penyamaan persepsi antara Bapak Ibu sebagai pejabat pengadaan dengan si peserta pemilihan gitu ya. Supaya yang maksud saya ini mau pengadaan laptop yang seperti itu ditangkapnya sama gitu loh oleh si penyedia gitu ya. Kemudian melindungi atau mengurangi resiko kesalahan penawaran akibat dokumennya tidak jelas. Dan tersedia bukti akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik gitu ya dari si organisasi kepada publik. Nah, dokumen pemilihan ini isinya 2, ada dokumen kualifikasi, ada dokumen pengadaan langsungnya. Ya.
Kalau kualifikasi itu berkaitan dengan legalitas, berkaitan dengan pengalaman si perusahaan gitu ya. Sedangkan kalau dokumen pengadaan langsung itu ya berkaitan dengan paket apa nih yang mau dia tawar gitu ya di dalam proses pengadaan. Ya, ini tujuan dokumen pemilihan nanti bisa dibaca saja, ketentuan informasi bagi para pihak, menginformasikan ruang lingkup pekerjaan, hak kewajiban para pihak, dan acuan bagi peserta untuk melakukan penawaran. Nah, di sini Bapak Ibu, penyusunan dokumen pemilihan gitu ya, yaitu dokumen pengadaan langsung gitu. Kita apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Yang pertama ada undangan pengadaan langsung. Nah, ini seingat saya di buku kerja Bapak Ibu nanti ada tugas nih harus menyusun ini. Kita sudah siapkan template-nya, Bapak Ibu nanti tinggal mengisi gitu ya, poin-poin apa yang harus diganti. Ya, jadi ini ada undangan pengadaan langsung. Kita mengundang tadi kan satu penyedia untuk memasukkan penawaran. Ya, jadi diundang, yang bertanda tangan di undangan tentu saja Bapak Ibu sebagai pejabat pengadaan. Kemudian di dalam dokumen pemilihan ini atau dokumen pengadaan langsung ada IKP, instruksi kepada penyedia. Ya, di sini ada persyaratan-persyaratan umum, lalu persyaratan kualifikasi, apa saja sih kualifikasi yang harus dipenuhi, klasifikasi usahanya, NIB-nya harus seperti apa, izin usahanya harus seperti apa, di bidang apa. Nah, itu ada di persyaratan kualifikasi. Kemudian pengalamannya harus berapa tahun, KSWP-nya di tahun keberapa tuh, status wajib pajaknya sampai tahun 2024 atau bahkan 2023 masih diterima, misalnya dokumen pengadaan langsungnya seperti apa, dan penyiapan dokumen penawaran. Ya, kemudian ada lembar data pemilihan, ada daftar kuantitas, spektek atau gambar. Ini nomor 4 ini tadi lampiran dokumen yang disusun oleh PPK. Kita lampirkan di sini. Kemudian contoh dokumen penawaran. Jadi kita kasih contoh-contohnya Bapak Ibu biar nggak salah. Ya, jadi surat penawaran itu bentuknya kayak gini. Jadi si penyedia tinggal memodif dari sana. Kemudian fakta integritas, ya, template-nya sudah ada, tinggal si penyedia itu nanti mengisi dan ditandatangani lalu dikembalikan ke kita. Terus formulir isian kualifikasi. Jadi borang-borang kosongan itu sudah kita siapin, mereka tinggal ngisi. Ya, kemudian contoh SPK. Ya, tadi rancangan surat perintah kerja yang sudah disusun oleh PPK dilampirin juga. Dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan. Ya, jadi satu bundel dokumen pemilihan ini lengkap sekali Bapak Ibu gitu ya. Harusnya dengan membaca itu saja penyedia itu sudah terbayang, oh ini yang harus saya lengkapi, oh ini yang harus saya sampaikan gitu ya. Nah, sedangkan untuk dokumen tender cepat gitu ya, dokumen tender cepat sama ya, ada informasi umum, ada undangan juga gitu ya kepada calon peserta, kemudian IKP gitu ya, kemudian ada LDP, lembar data pemilihannya, ada SSUK, SSKK-nya seperti apa, kemudian ada daftar kuantitas, spektek, standar atau jenis barangnya, bentuk penawaran harganya, dan juga bentuk-bentuk dokumen lain. Itu ya, ini dokumen untuk tender cepat. Nah, setelah dokumen pemilihan ini disusun gitu ya, Bapak Ibu sebagai pejabat pengadaan memberikan penjelasan terhadap dokumen pemilihan itu untuk si calon peserta yang akan menawar gitu ya. Nah, kalau saat ini memang di dalam fitur SPSE pemberian penjelasan pada paket non tender pengadaan langsung ini nggak ada. Sehingga nanti Bapak Ibu kalaupun sebagai pejabat pengadaan merasa perlu untuk memberikan penjelasan tambahan kepada si penyedia gitu ya, maka Bapak Ibu bisa menggunakan media-media informal seperti WhatsApp atau email. Nah, sedangkan kalau Bapak Ibu misalnya sebagai Pokja gitu ya, melakukan pemilihan di SPSE-nya pakai fitur tender bukan pengadaan langsung, itu ada fitur untuk pemberian penjelasannya berupa kolom chat gitu ya. Jadi chatting tuh Bapak Ibu. Penyedia nanya kita jawab gitu ya, penyedia nanya apa kita jawab gitu ya. Jadi ada batas waktunya. Ya, tapi kalau untuk pengadaan langsung memang tidak ada fitur pemberian penjelasan, tapi silahkan Bapak Ibu lakukan pemberian penjelasan secara informal, ya lewat WA atau lewat email. Khususnya untuk poin-poin yang dianggap belum jelas. Jadi tetap Bapak Ibu membuka ruang bagi penyedia untuk bertanya terkait dengan dokumen pengadaan, gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini tadi sudah kita menetapkan dokumen pemilihan. Ya, berarti kalau sudah ada dokumen pemilihan, berarti kita sudah melakukan yang namanya pengumuman. Jadi paket itu sudah diumumkan, kemudian si penyedia itu sudah kita undang gitu ya untuk memasukkan penawaran.
beserta kita lampirkan dokumen pemilihannya. Ya, kita undang, ini loh dokumen pemilihannya, silakan kamu nawar, gitu ya. Nah, nanti si penyedia itu kan akan menawar. Dia akan menyampaikan dokumen penawaran ya, admin, teknis, harga, dan juga kualifikasi. Baru kita masuk ke sini, tahap ini, gitu ya. Jadi kita akan melakukan evaluasi penawaran dan penilaian kualifikasi pada pengadaan langsung. Jadi ini kita sudah masuk ke tahap si penyedia sudah melakukan penawaran. Nah, jadi kita bisa lihat di sini, Bapak Ibu, kalau bicara dokumen penawaran dan admin, penawarannya admin dan kualifikasi, di situ ada surat penawaran, ada surat kuasa, ada fakta integritas, ada formulir isian kualifikasi. Kemudian dari sisi penawaran teknis sendiri itu ada dokumen spek-tek, ada metode, garansi gitu ya, jangka waktu pelaksanaan ini disampaikan oleh penyedia. Dan dari sisi harga tentu saja dia menawar ya, harga totalannya berapa, rinciannya berapa gitu ya. Nah, kalau kita bicara evaluasi penawaran untuk harga terendah sistem gugur, jadi di level 2, Bapak Ibu, di level 2 pejabat pengadaan ini, Bapak Ibu diminta atau diharapkan mampu melakukan evaluasi penawaran untuk penawaran yang pakai harga terendah sistem gugur, gitu ya. Nah, ini biasanya kita lakukan tidak untuk metode, pengadaan langsung. Kalau pengadaan langsung ya nggak harga terendah sistem gugur karena sudah pasti penawarannya cuma satu gitu ya. Jadi tidak harga terendah sistem gugur. Kalau pengadaan langsung ya penawaran dari si penyedia ya kita nego saja gitu ya. Tapi ini penawaran harga terendah sistem gugur biasanya kita pakai untuk metode pengadaan melalui tender. Tender-tender pekerjaan yang tidak kompleks gitu ya Bapak Ibu, di mana yang nawarnya itu dari satu gitu ya. Jadi kita akan memilih penawaran yang adminnya lulus, teknisnya lulus, tapi harganya paling rendah gitu ya. Jadi evaluasi penawaran harga terendah sistem gugur ini tidak bisa kita gunakan di pengadaan langsung. Karena tadi pengadaan langsung tuh ya nggak harga terendah sistem gugur karena ya nawar cuma satu gitu ya. Jadi memang harus dinego ya. Nah, ini evaluasi penawaran harga terendah sistem gugur kita lakukan untuk yang metode pengadaannya pakai tender, Bapak Ibu. Jadi kalau tender itu berarti yang berkompetisi, yang nawar itu bisa lebih dari satu. Kita umumkan secara luas, yang memenuhi syarat silakan nawar, nanti akan kita evaluasi. Ya, beda ya Bapak Ibu ya antara tender dengan pengadaan langsung. Kalau tadi pengadaan langsung kita milih itu ya siapa yang mau kita undang untuk nawar. Satu penyedia, kita pilih oh si A gitu ya. Tadi justifikasinya macam-macam, bisa karena lokasi, bisa karena tahun lalu pernah kerja bareng dan hasilnya bagus, bisa jadi juga emang ini rekanan langganan kita, boleh nggak Bu langsung saya undang dia Bu, memasukkan penawaran? Boleh saja Bapak Ibu, tapi tetap sesuai dengan prosedur, tetap dievaluasi gitu ya, tetap dinego ya. Nah, sedangkan di sini penawaran harga terendah sistem gugur kalau tadi kita tender, berkompetisi, yang ikutan kompetisinya lebih dari satu gitu ya, maka kan kita harus pilih siapa yang nawarnya harganya terendah. Nah, tahap apa yang pertama dilakukan? Ketika kita pakai metode tender, lalu ada 5 penyedia yang menawar, gitu ya. Maka yang pertama kita lakukan koreksi aritmatiknya. Dicek dulu tuh per harga satuannya, per item. Ya, lalu nanti kita lakukan evaluasi admin dan kualifikasi, kita evaluasi teknis, kita evaluasi harga, lalu kita pembuktian kualifikasi. Betul sih dia menyampaikan data kalau dia itu fotokopian nih, betul dia punya KSWP-nya sampai 2024. Betul sih secara dokumen scan-scanan nih, dia itu secara klasifikasi usahanya usaha kecil. Tapi kita harus buktikan mana dokumen aslinya. Kalau nggak bisa menunjukkan dokumen asli ya digugurkan Bapak Ibu. Ya, jadi scan-scanan, fotokopian itu bukan dokumen asli. Ya betul itu kita pakai ketika kita evaluasi, tapi di tahap akhir tetap ada yang namanya pembuktian kualifikasi. Ya, di mana si penyedia kita minta untuk menunjukkan membawa dokumen-dokumen asli yang sudah dia submit. Gitu ya. Baru nanti tahap akhir ada penetapan pemenang dan BAHP. Nah, apa yang kita evaluasi Bapak Ibu? Secara umum gitu ya, evaluasi penawaran dan penilaian kualifikasi ini ada 4 item. Evaluasi penawaran itu biasanya kita evaluasi admin, teknis, harga nih 1, 2, 3 ini dokumen penawaran gitu ya. Lalu satu lagi yang keempat adalah evaluasi kualifikasi. Nah, dokumen penawaran itu apa yang kita lihat dari sisi admin? Kita mengevaluasi surat penawarannya.
gitu ya. Apakah surat penawarannya itu sesuai nggak? Ditujukannya kepada betul nggak pejabat pengadaan di lingkungan LKPP? Jangan-jangan dia mau ikut pengadaan di LKPP, tapi surat penawaran ditujukan kepada pejabat pengadaan Pemprov DKI. Salah tuh. Udah pasti gugur nih Bapak Ibu gitu ya, karena salah nih. Dokumen suratnya di surat penujuan suratnya salah. Atau kemudian tujuan suratnya betul, surat penawarannya betul, kepada YTH, pejabat pengadaan LKPP. Tapi kan tadi saya maunya pengadaannya laptop ya, 50 unit. Tiba-tiba dia nawarnya pengadaan meja kursi, gitu ya, sebanyak 50 set. Salah, paketnya nggak sesuai. Gugur, gitu ya. Kemudian, surat penawaran ini kan harus ditandatangani oleh pihak yang berwenang ya, yaitu biasanya direktur utama. Kalaupun bukan direktur utama, bisa dikuasakan, tapi harus ada surat kuasa dan si penerima kuasa ini harus namanya ada tercantum dalam akte, gitu ya, akte perusahaan. Nah, ternyata ini yang tanda tangan bukan direktur utama, yaitu misalnya manajer operasional gitu ya, tapi nggak ada surat kuasanya. Ya gugur, dokumen penawarannya tidak sah administrasi. Jadi itu hal-hal yang kita cek di administrasi, surat penawaran, ya. Kemudian yang kedua dokumen penawaran dari sisi teknis. Nah, betul nggak tadi dokumen spek kan sebagai pejabat pengadaan ya sudah mereview punyanya PPK, itu kan saya butuh laptop gitu ya dengan ukuran layar sekian, dengan RAM sekian, memori sekian gitu ya. Lalu, saya mau, apa namanya, meminta si penyedia menawar, bener nggak dia nawarnya sama? Kan saya tadi minta ukuran layarnya 17 inch, ini yang ditawarin oleh penyedia 16 inch, ya nggak sesuai dong. Saya minta tadi, memorinya itu minimal 32 gigabyte. Ini dia menawarkan memorinya itu minimal di 30 gigabyte, nggak sesuai dong, gugur, gitu ya. Jadi dicek ya, jangka waktu pelaksanaan, di spek saya minta 1 bulan, ini dia mengusulkan 2 bulan, ya nggak sesuai, gitu ya. Jadi nanti dicek ya, dokumen penawaran teknis kita cocokkan dengan dokumen spesifikasi teknis kita. Sama nggak antara yang kita minta dengan yang dia tawarkan. Baru yang terakhir kita cek juga dokumen dari sisi harga. Kita lihat rincian harga, kita lihat total harga penawarannya gitu ya. Baru kita lihat nanti pakai evaluasi harga terendah sistem gugur, yaitu yang admin teknis kualifikasinya lolos dan nawarnya paling murah gitu ya. Itu adalah metode harga terendah sistem gugur. Dan yang terakhir kita cek juga, ini kalau dokumen kualifikasi biasanya kita cek berbarengan dengan administrasi ya. Kita cek legalitas perusahaannya, bener nggak dia punya izin usaha yang masih aktif gitu ya. Kemudian status wajib pajaknya seperti apa? Apakah ada bukti KSWP-nya sampai tahun terakhir itu tahun 2024-nya lengkap nggak? Kemudian apakah dia sudah menyampaikan fakta integritas? Apakah kita mempersyaratkan pengalaman, benar nggak dia punya pengalaman, mana buktinya, gitu ya, dan seterusnya. Itu kualifikasi, berkaitan dengan legalitas si perusahaan tersebut, ya. Nah, ini ya Bapak Ibu, kalau kita bicara evaluasi harga terendah sistem gugur, jadi begitu kita membuka dokumen penawaran dari penyedia, kita melakukan yang namanya koreksi aritmatik, gitu ya. Koreksi aritmatik ini kita mengecek jumlah, kita ganti jumlahnya sama hasil perkaliannya, itu ya sesuai dengan barang yang kita minta. Ini biasanya memang kita lakukan untuk kontrak ataupun penawaran yang pakai harga satuan. Jadi kita cek nih, gitu ya, jumlah unit yang diminta dengan harga satuannya. Kalau unitnya salah diperbaiki, terus kemudian hasil perkaliannya benar atau tidak itu kita koreksi. Jadi nanti ketika kita buka, ya penawaran dari penyedia bisa beda-beda berubah harganya setelah dikoreksi aritmatik. Baru nanti dari selesai koreksi aritmatik kita urutin dari penyedia yang nawarnya paling murah. Nah, yang nawarnya paling murah itu kan kita ambil 3 terbawah atau 3 penawar terendah setelah koreksi aritmatik, itulah yang akan kita koreksi admin, teknis, dan harga, gitu ya. Nah, kalau ternyata setelah koreksi aritmatik ada kurang dari 3 peserta yang menawar harga penawaran di bawah HPS, maka tender tetap lanjut dengan melakukan evaluasi penawaran, ya. Tadi evaluasi penawaran itu adalah evaluasi admin, teknis, dan juga evaluasi harga.
gitu ya. Nah, evaluasi kualifikasi juga kita lakukan berbarengan dengan evaluasi penawarannya. Ini ya, Bapak Ibu tadi ya. Ini poin-poin yang dilakukan evaluasi. Nah, ini contoh ya, Bapak Ibu. Ini kan contoh HPS kita, gitu ya. Eh, Bagaimana sih koreksi aritmatik gitu ya, mungkin yang belum tahu gitu ya. Ini contoh HPS, PPK punya HPS nilainya Rp238.266.050 gitu ya. Terdiri dari kita mau beli barang. Barangnya itemnya dari A sampai I ada 9 macam barang gitu ya. Nah, dengan volume berbeda-beda dengan harga satuan berbeda-beda. Ya, bisa jadi mungkin ATK mungkin ya. Saya butuh ATK barang A itu 17 unit. Dengan PPK sudah survei harga pasar, harga satuannya 2.200.000. Ya, kemudian barang B 8 unit, C 11 unit. Nah, harapan kita si penyedia itu akan menawar volumenya harus sesuai. Gitu kan? Karena ini adalah harga satuan, maka nanti kita kunci adalah harga satuannya dari si penawaran penyedia. Tapi kalau jumlah volume nggak boleh kurang dong, harus sesuai. Ya kan? Karena kan yang kita butuhkan memang barang A 17, barang G itu butuhnya 5, barang H kita butuh 7 gitu ya, barang F kita butuh 25. Jadi si penyedia nanti harus nawar ya sejumlah ini, volumenya nggak boleh kurang. Nah, kita lakukan koreksi aritmatik gitu ya. Tadi terlihat ya Bapak Ibu, di sini ini nggak ada perbandingan 3 ya. Nah, ini di sini ya, si penyedia nawar di sebelah kiri ya. Dia nawar itemnya itu 17, ada 9 item, harga satuannya ada yang 2.100.000, ada yang 2.450.000 dan seterusnya. Totalan setelah dijumlah ditambah PPN adalah Rp215.930.550 gitu ya. Nah, sedangkan tadi HPS kita tahu ya, Bapak Ibu, HPS-nya berapa tadi? 238 juta. Masuk nggak penawaran yang memenuhi? Nggak memenuhi. Karena dia di bawah HPS. Ya, HPS tadi 238 juta, dia nawar 215 juta. Oh, secara totalan memenuhi. Tapi secara rincian kita akan cek Bapak Ibu, gitu ya. Nah, dari hasil koreksi aritmatik ini terlihat. Nah, di sini ya, yang poin A di bawah nih, volume barang C, si penyedia itu nawarnya 10 unit. Padahal di dalam dokumen HPS kita mintanya barang C itu 11 unit. Gitu ya. Maka kita harus sesuai dong gitu ya. Karena yang kita butuhkan 11. Kalau dia nawar 10 ya nggak bisa, harus kita ganti jadi 11. Jadi kita sesuaikan di kanan nih, di harga terkoreksi. Item yang C dari 10 jadi 11 karena sesuai dengan yang kita minta di dalam dokumen spektek. Harga satuannya tidak berubah sesuai penawaran penyedia 1,7 juta. Kemudian penjumlahan harga item barang di poin E gitu ya. Nah, dia salah ngaliin nih Bapak Ibu gitu ya. Ini kan jumlah itu di paling kanan itu kan merupakan perkalian dari volume dikali dengan harga satuan gitu ya. Nah, itu kita pakai rumus ya dihitung. Ternyata si penyedia itu salah mengalihkan yang di bagian E 35 unit dikali 927.000 dia tulis adalah 23.445.000. Padahal harusnya 35 unit dikali dengan 927.000 itu hasilnya 32.445 type. Jadi perbaiki Bapak Ibu hasil perkalian. Jadi sebagai PPK, sebagai Pokja ataupun nanti ini kan kalau harga terendah sistem gugur bukan PP lagi tapi sudah ya. Bapak Ibu harus mengkoreksi, memastikan volumenya ini sesuai dengan yang kita minta dalam spek gitu ya. Jadi kalau dia nawar volumenya kebanyakan atau volumenya kesedikitan, kita harus sesuaikan dengan jumlah yang sama seperti yang kita minta di dalam spek atau di dalam HPS ini. Nih, ada volumenya ya, kita sesuaikan. Kemudian kita mengecek perkalian antara volume dengan harga satuan. Benar nggak si penyedia mengalihkannya? Ya tadi ya, karena apalagi kalau ngaliinnya pakai kalkulator terus dipindahin ke dalam Excel, udah pasti tuh ada typo. Ya, sekarang pada kita bisa menggunakan rumus. Kalau dia pakai rumus sih kemungkinan tidak salah gitu ya. Nah, setelah dikoreksi aritmatik, akhirnya tadi ya perbaikan jumlah volume dan perbaikan hasil perkalian, maka dapatlah harga penawaran terkoreksinya adalah 227 juta sekian-sekian. Gitu ya. Jadi tadi terlihat ya, HPS-nya itu 238 juta,
penawarannya penyedia 215 juta, dan harga setelah koreksi aritmatik 227 juta. Nah, ini kita lakukan semua Bapak Ibu untuk seluruh penawaran yang masuk. Untuk seluruh penawaran yang diterima, itu kita lakukan evaluasi seperti ini, koreksi aritmatik. Baru nanti setelah ada 10 penawaran masuk gitu ya, kita koreksi aritmatik semua nih, baru nanti kita urutkan. Dari nomor satunya itu adalah yang hasil koreksi aritmatiknya secara total itu paling rendah. Itu ya, itu dia jadi ranking 1. Kemudian nanti terendah kedua jadi ranking 2 dan seterusnya. Kita akan ambil nanti 3 penyedia yang hasil koreksi aritmatiknya terendah, itu untuk kita evaluasi admin teknis harganya. Ya. Nah, ini tadi sudah kita singgung juga ya, evaluasi kualifikasi berbarengan dengan evaluasi administrasi. Admin itu kita mengecek dokumen penawaran gitu ya. Kemudian kualifikasi itu sistem gugur. Jadi kualifikasi misalnya tadi ya, kita minta persyaratan klasifikasi usahanya usaha kecil. Ternyata dia usahanya non kecil atau dia usaha menengah tapi ikutan ini, ya gugur langsung. Kita minta persyaratan pengalaman satu kali pekerjaan dalam 4 tahun terakhir. Ternyata dalam 4 tahun nggak pernah dapat pekerjaan misalnya, ya gugur. KSPP-nya paling rendah itu tahun terakhir 2024. Dia menyampaikan hanya sampai tahun 2023, ya gugur gitu ya. Nah, untuk sistem harga terendah satu file ini, kalau tadi dari 3 penawar terendah, itu kan kita ambil 3 yang paling murah tuh ya dari 10, sudah diurutkan, ada 3 penawar terendah setelah koreksi aritmatik kita ambil, ternyata dari 3 penawar itu tidak ada yang memenuhi persyaratan administrasi, semuanya gugur tuh 3-tiganya. Maka kita sebagai Pokja melakukan evaluasi admin dan kualifikasi terhadap penawar terendah keempat, kalau ada. Kalau nggak ada gitu ya, cuma 3 Bu, memang Bu katanya, dan itu nggak lolos semua. Evaluasi harga admin dan kualifikasinya ya berarti tendernya dinyatakan gagal, yang nggak ada yang lulus gitu ya. Nah, kemudian evaluasi teknis ya. Kalau teknis itu kan tadi kalau dia sudah lolos admin, sudah lolos kualifikasi, baru kita masuk teknis. Nah, apa yang kita evaluasi di teknis? Ya, kita melihat dengan ke lembar kerja evaluasi dan ke dokumen spektek yang ada di dalam lampiran dokumen pemilihan. Gitu ya. Jadi kita lihat kalau penyedia yang lolos sampai ke tahap harga itu hanya 2 peserta, maka kita minta dia menyampaikan e-reverse auction. Seperti tadi itu yang pakai tender cepat. Jadi pakai sistem suruh nawar berkali-kali sampai batas waktunya habis, siapa yang terendah itu yang menang. Sedangkan kalau cuma 1, nah pokoknya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingat, kalau hanya tinggal 1 penyedia saja gitu ya yang lulus sampai tahap akhir, maka harus ada yang namanya negosiasi. Ya, karena kalau ingat-ingat kalau 1 berarti tidak ada kompetisi terjadi, maka kita harus nego. Gitu ya. Tapi kalau ada 2, kita pakai e-reverse auction, saling nawar. Kalau ada 3 dan seterusnya ya maka kita pilih yang paling rendah. Gitu ya penawarannya. Ya, ini dari sisi evaluasi teknis dan harga. Nah, harga ya, kita perlu lakukan evaluasi kewajaran harga kalau ternyata ada penyedia yang setelah koreksi aritmatik nawarnya itu di bawah 80%. Misalnya kalau ini karena pakai tender ya, HPS kita 1 miliar. Tiba-tiba ada penyedia yang nawar 790 juta. Ya, di bawah 80% HPS. Kita perlu evaluasi kewajaran harga. Diapain? Didatengin penyedianya, diminta klarifikasi. Kenapa bisa murah? Kita boleh minta dia menunjukkan sumber-sumber harganya. Gitu ya. Dan kalau dia tidak bisa membuktikan dari mana dia menawar semurah itu bisa menggugurkan Bapak Ibu. Gitu ya. Lain halnya ketika contoh misalnya biasanya sih pekerjaan konstruksi ini yang suka kayak gini ya. Dia bisa nawar murah banget gitu ya. Karena ternyata dari justifikasinya dia punya pekerjaan sejenis, sudah selesai tapi sisa bahan bangunannya masih banyak. Sehingga ini bisa dipakai Bu, di paket yang sekarang. Mana buktinya? Bapak Ibu jangan percaya aja ya datang, mana buktinya. Betul dia kasih lihat tuh, gudangnya ternyata betul ada pasir, ada semen, ada ini sisaan pekerjaan dia sebelumnya. Sehingga di pekerjaan yang ini, dia jadi modalnya nggak terlalu besar, masih ada sisa stok yang sebelumnya. Itu bisa diterima Bapak Ibu, maka dilanjutkan tetap. Tapi kalau tadi nawar murah, ya nggak ada dasarnya.
gitu ya. Dia tidak bisa menunjukkan stok, tidak bisa menunjukkan harga dari supplier misalnya yang memang lebih murah, gitu ya. Nanti kita bisa menggugurkan, ya. Karena tadi meragukan, HPS itu kan batas tertinggi betul Bapak Ibu dalam menawar. Tapi satu sisi kalau terlalu rendah, ada potensi pekerjaan nanti tidak selesai, karena terlalu murah tadi harganya. Ya, sehingga batas antara 80 sampai 100% HPS itu dianggap batas aman lah untuk penyedia itu melaksanakan pekerjaannya. Nah, kemudian Bapak Ibu ada juga yang namanya evaluasi harga satuan timpang ya pada kontrak harga satuan. Nah, ini harga satuan timpang tuh yang seperti apa Bapak Ibu? Nah, kayak gini nih Bapak Ibu. Ini kan contoh ya HPS ya. PPK punya HPS tadi totalnya 238 juta gitu ya. Jadi volumenya sekian, harga satuannya sekian. Bentar saya cek dulu ya. Ini ada Oh, ini di bawahnya semua ya. Oke. Nah, tiba-tiba ada satu penyedia dia nawar. Dia menawar. Secara totalan ini kan 238. Secara totalan misalnya satu penyedia A, secara totalan dia menawar 220 juta. Memenuhi dong ya, karena kan di bawah dari HPS. HPS 238 dia nawar totalan 220. Tapi begitu kita cek nih ke rincian ini, Bapak Ibu, gitu ya, sebentar saya sambil ngitung ya. 3670. Nah, tiba-tiba Bapak Ibu, di sini di item A, dia nawar, ini kan harga satuannya PPK 2.200.000. Dia nawar 2 juta, gitu ya. Di item B, dia dari 2.550.000 dia nawar 2 juta juga. Lalu ini yang C, 11 dia nawar 1.500.000. Yang D dia nawar 2.256.000, sama dengan HPS. Nah, tapi tiba-tiba di poin G nih, 5 unit ini, dia nawar di angka 4 juta sekian, Bapak Ibu. Padahal harga satuannya PPK itu adalah 3.670.000. Tapi si penyedia ini menawar dengan harga 4.100.000 per item. Terus yang poin H, dia nawar 4 juta, poin I dia nawar 750.000. Secara totalan, penawarannya si penyedia ini 220 juta. Tapi begitu kita cek di rincian HPS, ternyata ada item poin G, itu dia nawar harga satuannya lebih tinggi 110% dari harga satuannya PPK atau harga satuannya HPS, gitu ya. Jadi dia nawar 4 juta sekian. Nah, ini yang kita sebut dengan namanya adalah harga satuan timpang di sini, ya. Nah, ini kapan berlaku? Kapan harga satuan timpang ini pengaruh? Apakah harga satuan timpang menggugurkan? Tidak, Bapak Ibu. Karena secara totalan tetap tadi dia nawarin di bawah HPS. Jadi harga satuan timpang tadi tidak pengaruh. Ya, ada satu item yang harganya mahal gitu ya di atas HPS. Tapi dia akan berpengaruh kalau paket ini adalah paket kontrak tahun jamak yang pelaksanaan pekerjaannya itu di atas 18 bulan. Nah, karena biasanya untuk kontrak tahun jamak dengan pekerjaan di atas 18 bulan, itu ada yang namanya penyesuaian harga gitu ya di bulan ke-12. Karena kan pasti ada inflasi, kenaikan harga. Jadi kalau paket kontrak tahun jamak di atas 18 bulan, boleh ada penyesuaian harga. Kenaikan harga, kita menaikkan harga-harga item-item pekerjaan karena ya memang kalau sudah lewat tahun anggaran kemungkinan harga-harga tuh naik gitu ya. Jadi yang lain nanti boleh naik harganya, kecuali si yang tadi yang sudah timpang ini si G. Kalau terjadi penyesuaian harga, maka si G ini nggak boleh naik. Ya harganya tetap ya, udah 4 juta sekian kan dari awal udah mahal. Sedangkan item-item yang lain boleh mengalami perubahan harga, gitu ya, antara 5-10% gitu ya, itu dimungkinkan. Sedangkan si G tadi karena dari awal sudah mahal, dia tidak boleh ada penyesuaian harga. Ini untuk harga satuan timpang. Tidak menggugurkan dan baru hanya akan berpengaruh kalau kita pakai kontrak tahun jamak di atas 18 bulan. Nah, kalau evaluasi harga terendah, bila dari 3 penawar terendah setelah koreksi aritmatik ada yang tidak memenuhi evaluasi, gitu ya, maka Pokja dapat melakukan evaluasi terhadap peserta dengan penawaran terendah hasil koreksi aritmatik berikutnya.
dimulai dari evaluasi administrasi. Jadi tadi ya Bapak Ibu, ada 10 penawar gitu ya, kan 10-10-nya harus kita evaluasi, kita koreksi aritmatik dulu tadi ya, penawarannya, angka-angkanya, perkalian harga satuannya sudah sesuai atau belum. Baru nanti kita urutkan. Kita urutkan dari yang nawar paling murah di bawah HPS, itu jadi nomor 1, penawar terendah kedua, nomor 2, dan seterusnya sampai 10. Bagaimana kalau ternyata gitu ya, ada yang tidak memenuhi evaluasi harga, gitu ya. Maka kita kan tadi ambil 3 teratas dulu, yang menawar terendah. Kita evaluasi dulu admin teknis harga. Ternyata nggak lulus, ya maka penawar keempat kita ambil. Penawar kelima kita ambil, penawar keenam kita ambil, gitu ya. Jadi terus naik sampai penawar ke-10. Ya, kalau memang yang di atas-atasnya tidak memenuhi admin teknis harga maupun kualifikasi. Nah, kemudian selanjutnya ada yang namanya pembuktian kualifikasi, Bapak Ibu, gitu ya. Ini kita melakukan pembuktian kualifikasi supaya ingin melihat dokumen asli ya dari yang sudah disampaikan oleh si penyedia. Dan Bapak Ibu sebagai PP, sebagai Pokja boleh melakukan verif gitu ya. Boleh nggak saya datang ke kantornya lihat dokumen aslinya? Boleh ya. Kemudian boleh nggak kunjungan lapangan melihat lokasi, kebenaran lokasi kantor kah, pabriknya kah, gudangnya kah? Boleh gitu ya. Kemudian kalau ternyata tidak ada peserta yang lulus pembuktian kualifikasi, tendernya gagal. Tadi adminnya lulus, teknisnya lulus, harganya semuanya lulus memenuhi, tapi begitu pembuktian kualifikasi tidak bisa menunjukkan dokumen asli, ya gugur, gitu ya. Kemudian calon pemenang tidak hadir pada saat pembuktian kualifikasi dengan alasan yang tidak bisa diterima oleh pejabat pengadaan atau oleh Pokja, maka peserta dianggap mengundurkan diri, ya. Dan dia akan dibatalkan sebagai calon pemenang serta dikenakan sanksi daftar hitam. Ya, lebih panjang lagi sanksi daftar hitamnya 2 tahun. Ya, beda dengan kalau sudah pelaksanaan kontrak, gagal melaksanakan kontrak, sanksinya setahun. Tapi kalau di tahap pemilihan, dianggap tidak serius, dianggap menyampaikan dokumen palsu misalnya gitu ya, maka dikenakan sanksi daftar hitamnya sampai 2 tahun. Oke, selanjutnya nanti sudah dapat pemenang, Pokja ataupun PP, pejabat pengadaan, membuat BAHP, ya, berita acara hasil pemilihan. Ada tanggalnya, ada nama peserta, ada harga penawarannya berapa akhirnya yang difinalkan gitu ya, harga penawaran dari penyedia, harga penawaran terkoreksi gitu ya. Terkoreksi ini kalau dia tadi pakai tender berarti dari hasil koreksi aritmatik, kalau dia pengadaan langsung berarti harga penawaran berdasarkan negosiasi gitu ya, dengan penyedia. Baru metode evaluasi apa yang kita gunakan, kriteria unsur yang dievaluasi, apa rumus yang digunakan, hasil evaluasinya, dan keterangan-keterangan lain. Jadi ini berita acara hasil pemilihan rangkuman gitu ya, hasil pemilihan ditandatangani oleh pejabat pengadaan. Nah, kemudian negosiasi Bapak Ibu. Negosiasi di dalam level 2, ini diharapkan Bapak Ibu sebagai pejabat pengadaan bisa melakukan negosiasi yang mengacu pada HPS dan standar harga atau biaya. Gitu ya. Jadi negosiasi itu berdasarkan HPS kayak tadi ya Bapak Ibu, tadi kan ada si item G. Nah ini ya, tadi item G, HPS-nya 3.670.000 gitu ya. Tapi si penyedia itu menawar 4 juta. Secara totalan, betul sih dia tuh di bawah HPS. Tapi secara rincian, item ada si G ini harganya di atas HPS. Gitu ya. Bisa nggak ini kita nego di tahap negosiasi? Biar sama lah sama kayak HPS, bisa Bapak Ibu, jadi dasar negosiasi. Boleh saja, gitu ya. Dan kalau negonya tidak sepakat, Bapak Ibu, pengadaan langsungnya gagal. Dan kita melakukan pengadaan langsung ulang, kita mengundang penyedia yang lain. Gagal itu seperti apa? Boleh nggak tadi ya, si penyedia nawar 4 juta tadi ya item G, ditawar lagi jadi udah samain aja sama HPS. Lalu penyedianya nggak sepakat, "Oh nggak bisa karena yang lain saya sudah nawar murah banget." Oke ya sudah, kalau tidak sepakat apakah otomatis, gagal, tidak sepakat? Nggak juga ya, selama intinya sepakat itu kan dua belah pihak bisa menerima. Menerima untuk menurunkan harga, menerima untuk harganya tetap.
Nanti kalau PPK-nya tidak keberatan, si penyedia itu nggak mau turun harga, ya berarti tetap pengadaan langsungnya berjalan. Tapi kecuali penyedia yang ngotot, aduh turunin deh, PPK-nya turunin deh, harganya tetap harus sama seperti harga HPS PPK, kata si PP. 3.600.000 sekian. Kalau 4 juta ini nggak bisa. Si penyedia nggak mau turun, karena harganya yang lain saya sudah murah. Yang ini doang saya cuman yang ini yang saya agak naik harganya. Gitu ya. Nggak sepakat, ya berarti pengadaan langsungnya batal. Gitu ya. Nah, acuan negosiasi dari mana? Bisa pakai HPS, tadi ya sudah ada rinciannya. Bisa juga kita dapat sumber harga dari media elektronik, media non-elektronik, pakai brosur dari penyedia misalnya. Kita juga bisa mengacu ke kontrak pekerjaan sejenis. Gitu ya. Kalau nggak bingung sih, aduh berapa sih harganya, ini saya nggak tahu standar harga yang tepat tuh berapa, bisa pakai kontrak sejenis. Atau bisa juga bahkan pakai kontrak sebelumnya. Tahun lalu ada paket pengadaan yang sama nih, pengadaannya sama banget. Tapi tentu saja kalau kontrak sebelumnya, apalagi sudah lewat tahun, kita perlu mempertimbangkan adanya kenaikan harga, gitu ya. Nah ini ya Bapak Ibu, negosiasi ya. Negosiasi itu tidak selalu berkaitan dengan harga, ya. Harga itu biasanya kan negosiasi itu selalu terkait dengan uang, pokoknya harus lebih murah gitu ya. Betul. Negosiasi biaya bisa dari sisi volume, bisa dari sisi tenaga ahli, jenis-jenis pengeluaran bisa kita nego gitu ya. Tapi selain negosiasi harga, kita juga bisa melakukan negosiasi teknis. Ya, seperti fasilitas, kalau pekerjaan konstruksi mungkin jadwal penugasan personil, dari jadwal pelaksanaan pekerjaan kita nego, penyedia awalnya ngusulin 2 bulan, bisa nggak nih karena akhir tahun 1,5 bulan dipaksakan selesai atau diusahakan selesai, kita nego. Kemudian program ahli pengetahuan kita nego, kualifikasi tenaga ahli dan tenaga pendukungnya kita nego, metodologi pelaksanaan pekerjaan. Tadinya surveinya itu mau 2 minggu, bisa nggak metodologinya surveinya kita perpendek jadi 10 hari saja selesai misalnya. Itu negosiasi Bapak Ibu. Jadi tidak selalu berkaitan dengan harga, tapi juga berkaitan dengan teknis gitu ya. Ini contoh ya Bapak Ibu ya. Nah, HPS kita nego mengacu pada standar harga. Jadi HPS-nya di sini ada item A, B, C, D, E. HPS-nya 50, 60, 70, 80, 90 ribu. HPS kita adalah 3.500.000 gitu ya, dengan volume 10. Nah, penawarannya penyedia ini macam-macam. Ada yang dia nawar 40.000, 50.000, dan lain-lain. Jadi dia nawar di harga 3.350.000. Nah, kita nego dari mana? Dari harga satuan, yaitu standar harga yang berlaku di pasaran, gitu ya. Bahwa standar harga yang berlaku di pasaran itu adalah 40.000 untuk item A, untuk item B itu 50.000, untuk item C itu 70.000, item D itu sekian dan sekian. Maka si penawaran penyedia itu kita sesuaikan, gitu ya. Ada yang tetap, ada yang berubah, gitu ya, sesuai dengan standar harga yang berlaku. Maka akhirnya penawarannya menjadi 3.250.000. Begitupun kita negosiasi mengacu pada HPS. Jadi yang kemahalan dari HPS, kalau yang di bawah HPS tetap, tapi kalau yang di atas HPS kita minta disesuaikan seperti harga HPS. Contoh untuk item yang D ini di bawah. Itu ya. HPS-nya adalah 80.000. Si penyedia dia menawar 95.000. Akhirnya kita nego, udah samain deh dengan HPS. Itu jadi 80.000. Ya, sehingga total penawarannya jadi 3.200.000. HPS 3.500.000, penawaran awal dia adalah 3.400.000. Tapi dinego lalu harganya turun, gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, pejabat pengadaan ya, sebagai pejabat pengadaan Bapak Ibu harus melakukan klarifikasi dan nego terutama di harga-harga satuan item-item pekerjaan. Kalau pengadaannya pakai kontrak harga satuan, gitu ya, si SPK-nya itu pakai kontrak harga satuan ya berarti ini kontrak harga satuan itu kan kayak gini ya, sampai kerincian satuan item pekerjaannya kita nego, gitu ya. Sedangkan kalau kontraknya lamsam, ya berarti kita nego hanya totalan harganya. Kita nggak ngulik-ngulik lagi item-item rinciannya tidak kita nego, gitu ya. Nah, kemudian satu lagi Bapak Ibu terkait dengan e-purchasing dan pembelian melalui e-katalog. Ini juga menjadi tugas Bapak Ibu sebagai pejabat pengadaan ya. Bapak Ibu pejabat pengadaan punya tugas melakukan transaksi atau pembelian melalui katalog elektronik sampai dengan nilai 200 juta.
Ya, di atas itu tugasnya pejabat pembuat komitmen. Sehingga Bapak Ibu juga harus paham gitu ya, bagaimana sih cara saya melakukan transaksi atau berbelanja di dalam katalog elektronik ya. Jadi Bapak Ibu nyusun spek tag, nyusun perkiraan harga ya, kalau sampai 100 juta, di atas 100 juta baru bikin HPS, lalu bikin rancangan surat pesanan. Baru kita mencari di portal katalog elektronik gitu ya. Eee, Bagaimana saya mencari di katalog? Katalog itu kan seperti ini Bapak Ibu ya, seperti mungkin Bapak Ibu pernah belanja kan pasti ya Tokopedia, Shopee gitu ya. Tinggal cari Bapak Ibu, butuhnya barang apa, merek apa tuh muncul nanti semua penyedianya. Nah, Bapak Ibu nanti harus melihat di sini. Lihat gambarnya, fungsinya, spek tag-nya, asal barang, TKDN-nya kalau ada gitu ya. Harga barangnya berapa, apakah harga sudah termasuk ongkir, instalasi, training kalau diperlukan, baru nanti Bapak Ibu melakukan pemesanan. Misalnya Bu, tadi saya mau beli laptop, saya sudah tahu nih saya mau beli laptop merek Axio tipe XXX, saya ketik di katalog, ternyata keluarlah penyedianya 10 Bu, ada 10 penyedia nih jualan, Axio tipe XXX, harganya macam-macam, ada yang harga per piece-nya 5 juta, ada yang per piece-nya mahal sampai 10 juta, ada yang 7 juta, saya harus beli yang mana Bu? Boleh nggak saya belinya ke penyedia yang paling murah 5 juta? Boleh. Boleh nggak saya milihnya ke penyedia yang paling mahal? Boleh. Nanti kan dinego juga, gitu ya. Jadi Bapak Ibu boleh pilih kepada penyedia manapun di katalog. Dengan mempertimbangkan tentu saja ya fungsi, spek, asal barang, TKDN juga dipertimbangkan. Kalaupun Bapak Ibu beli ke yang paling mahal, 10 juta, kan Bapak Ibu tetap ada tahapan negosiasi. Bisa nggak Bu, saya paksa dia nego, di katalog tadi ada kompetitor kamu jualannya 5 juta loh, gitu ya. Bisa nggak turun sampai segitu, karena saya belinya banyak. Bisa jadi turun Bapak Ibu, karena negosiasi ya di dalam katalog. Nah, tapi kalau Bapak Ibu misalnya, aduh saya kalau langsung milih satu saya agak ragu-ragu, boleh nggak Bu, saya membandingkan 10-10-nya nih, gimana supaya saya tuh udah pasti yakin bahwa saya tuh sudah milih yang terbaik dari 10. Ya kita pakai namanya mini kompetisi, gitu ya. Mini kompetisi itu seperti tadi tender cepat di dalam, sistem pengadaan secara elektronik. Tapi kalau mini kompetisi kita lakukan di dalam katalog. Intinya sama, nanti dari sistem akan membuat undangan mini kompetisi. Yang kita kunci tadi, Axio tipe XXX. Jadi nanti sistem akan mengirimkan undangan kepada seluruh penyedia katalog yang punya produk Axio tipe XXX untuk memasukkan penawaran. Dan sama tadi metodenya pakai reverse auction, ya. Jadi dalam waktu sekitar 1 jam atau berapa jam yang diatur oleh, pejabat pengadaan, si penyedia yang jualan Axio XXX ini dia akan nawar, tuh ya, semurah-murahnya, bolak-balik nih, "Oh saya nggak bukan penawar termurah," nawar lagi, sampai waktunya habis, ternyata si pemenang yang paling murah itu adalah penyedia E, penyedia katalog E, dengan harga misalnya 5.500.000. Nah dari situ saya bisa yakin, "Oh iya ya, kayaknya nih dari 10 penyedia, ini udah the best price yang saya dapat karena saya sudah mengkompetisikan 10-10-nya, dan ini harga terbaik sampai dengan waktu berakhir tadi," gitu ya. Nah, jadi itu ya bisa dinego langsung kepada satu penyedia atau bisa juga kita kompetisikan, ya. Nah, kemudian nanti kita lanjutkan dengan penerbitan surat pesanan Bapak Ibu. Jadi kalau surat pesanan ini otomatis generate ya dari sistem katalog gitu ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu bikin draft-draft lagi, sudah otomatis dibuatkan oleh katalog berupa surat pesanan. Ya, jadi kontrak katalog kita namanya surat pesanan. Nah, kemudian satu lagi terkait dengan toko daring. Apa bedanya toko daring dengan katalog gitu ya? Kalau saat ini katalog itu kita langsung bertransaksi dengan, penjual tuh PT, biasanya berupa PT, CV gitu ya, usaha-usahanya sudah agak besar. Sedangkan kalau toko daring ini penyedia-penyedia UMK koperasi gitu yang kecil-kecil, yang usaha perorangan, yang bahkan mungkin mereka nggak punya toko, jualannya di rumah gitu ya, tapi ingin jadi penyedia pemerintah, ini kita salurkan di toko daring. Dan khusus toko daring, selain dia UMK koperasi, produknya juga harus produk PDN, gitu ya. Jadi sepertinya hampir tidak mungkin kita menemukan, ada laptop gitu di toko daring ya, karena memang targetnya adalah UMK koperasi dan produknya produk dalam negeri. Nah, apa yang membedakan? Kalau katalog, kami LKPP, kami berkontrak langsung gitu ya dengan PT-nya, dengan CV-nya si penyedia katalog. Tapi kalau toko daring,
kami itu berkontrak, kami kerjasamanya itu dengan namanya PPMSE. Jadi penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik gitu ya. Jadi contohnya PPMSE itu kayak Grab, kayak Shopee gitu ya, Gojek itu mereka PPMSE tuh, MBIS Market, Bineka.com itu mereka PPMSE. Jadi kami LKPP kerjasamanya dengan Grab. Nanti Grab yang akan merekrut penyedia-penyedia UMKM untuk masuk ke dalam sistem toko daring. Kami kerjasama dengan MBIS Market. Nanti MBIS Market itu yang akan merekrut penyedia-penyedia seller-seller dia untuk masuk ke dalam webnya MBIS Market, jualan di pemerintah. Ya, dan sebagai contoh, Bapak Ibu, terkait dengan pembelian di toko daring gitu ya, Bapak Ibu nanti mungkin boleh bisa sambil lihat gitu ya. Bapak Ibu bisa jadi punya aplikasi Grab pribadi gitu ya. Dengan ketika Bapak Ibu jadi pejabat pengadaan, berbelanja makan minum lewat Grab juga sama gitu ya, Grab-nya toko daring. Itu mereka sudah melakukan kurasi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak akan menemukan toko-toko atau penjual-penjual makanan yang skala besar di dalam Grab toko daring. Jadi toko daring itu benar-benar nanti isinya betul dia sellernya Grab, tapi isinya itu adalah penjual-penjual yang UMK koperasi dan produknya PDM. Jadi mungkin kalau nyari brand kayak apa Solaria gitu ya, yang usaha-usaha besar nggak ada tuh di dalam toko daring. Tapi kalau di Grab pribadi Bapak Ibu gitu ya, di akun pribadi ya tetap muncul gitu ya. Jadi Grab membuat dua alur yang berbeda gitu ya. Yang satu dia jualan untuk pemerintah, yang satu memang untuk umum. Ya, ini toko daring. Saat ini memang toko daring di dalam Perpres 46 2025 itu tidak muncul, tapi sebetulnya aplikasi ini masih ada dan masih bisa digunakan. Ya, jadi dia bagian dari loka pasar pengadaan, gitu ya, bagian dari katalog elektronik, gitu ya, walaupun sudah tidak kita sebutkan lagi. Nah, ini penyelenggara toko daring, ada kepala LKPP, PPK ya, terlibat di sana untuk pengadaan di toko daring di atas 200 juta. Bapak Ibu pejabat pengadaan ya, sampai dengan 200 juta, tugas Bapak Ibu berbelanja di toko daring. Kemudian ada PPMSE ya, penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik tadi ya, seperti MBIS Market, Bineka.com, Grab gitu ya, mereka ini PPMSE. Jadi kalau toko daring, kami LKPP tidak berhubungan langsung dengan para seller-seller UMK itu terlalu banyak gitu ya. Jadi kami pakai pihak ketiga PPMSE inilah yang kita pegang. Mereka nanti yang merekrut seller, mereka yang berinteraksi dengan para penjual UMK koperasi tersebut. Dan yang terakhir pedagang gitu ya, yaitu si UMK koperasi tersebut. Nah, kemudian apa bedanya barang-barang yang tayang di toko daring dengan barang-barang yang tayang di katalog elektronik? Nah, kalau di toko daring, barang jasanya yang dapat distandarkan tentu saja, resikonya rendah, harganya juga sudah terbentuk di pasar, gitu ya, dan barang jasa yang tidak ditayangkan dalam katalog elektronik, ya. Jadi kalau barang-barang yang speknya sama, penyedia penjualnya sama, wilayah penjualnya sama, gitu ya, itu tidak kita tayangkan double. Jadi kalau sudah di toko daring, ya tidak tayang lagi dalam katalog, gitu ya. Makanya memang kalau toko daring, kita tuh fokus ke penyedia-penyedia perorangan. Usaha-usahanya betul-betul yang mikro, kecil, koperasi, dan barang-barangnya dari produk dalam negeri. Gitu ya. Jadi sedangkan yang itu yang skalanya lebih besar ya silakan Anda bergabung di dalam katalog elektronik gitu ya. Baik Bapak Ibu, slide saya selesai. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan berkaitan dengan bahan, berkaitan dengan pelatihan gitu ya. Silakan. Pak Leo silakan. Ya, terima kasih Bu Gertia. Tanya lagi Bu, lumayan banyak nih Bu. Iya, silakan. Yang pertama, cara melakukan negosiasi dan pembuktian kualifikasi. Saya sudah coba cek di jadwal yang ada di LPSE, itu nggak ada Bu jadwal untuk pembuktian kualifikasi, nggak ada jadwalnya Bu. Hmm. Terus yang kedua, bagaimana cara kita mengirim undangan untuk calon penyedia? Apakah negosiasi sama pembuktian ini dilakukan online apa offline? Hmm. Yang keempat, terkait untuk negosiasi, apakah kita harus melakukan koreksi aritmatik untuk jenis pekerjaan, lumsum, dan harga satuan? Yang kelima, apakah e-purchasing tetap kita lakukan review juga oleh pejabat pengadaan, Bu? Terima kasih. Oke.
Baik, Pak Leo. Jadi betul, Pak. Jadi saat ini untuk pembuktian kualifikasi memang tidak ada di dalam sistem gitu ya. Karena pembuktian kualifikasi itu kan memang kita harus melihat dokumen asli ya. Jadi kita tadi prioritaskan penggunaan penyedia lokal supaya ketika pembuktian kualifikasi secara langsung itu bisa kita undang secara langsung. Tapi kalaupun secara langsung tidak memungkinkan, kita bisa lakukan secara daring via Zoom, via Zoom atau pakai aplikasi rapat lainnya online gitu ya untuk ditunjukkan, Pak. Jadi memang tidak lewat sistem SPSE. Tapi ketika pembuatan jadwal, Bapak tetap harus menambahkan proses pembuktian kualifikasi di dalam tahap penyusunan jadwal gitu ya. Tapi memang prosesnya tidak dilakukan di dalam sistem SPSE. Jadi di SPSE sampai tahap evaluasi saja, nanti pembuktian kualifikasinya dilakukan di luar sistem. Itu baru nanti kita sudah pembuktian kualifikasi, sudah negosiasi, itu ada tahap penerbitan berita acara hasil pemilihan baru masuk lagi ke sistem di-upload gitu. Itu pun sistemnya kita download lalu kita upload lagi berita acaranya gitu ya. Jadi memang sudah sistem tapi memang tidak semua proses kita lakukan lewat sistem ya, seperti tadi pemberian penjelasan, pembuktian kualifikasi, proses negosiasi itu juga tidak kita lakukan di dalam sistem, Pak. Gitu ya. Kalau nego dalam sistem mungkin nanti sistemnya kayak chatting ya, setuju tidak setuju gitu ya, tidak. Jadi memang kita lakukan di luar sistem, mekanismenya silahkan mau dilaksanakan luring boleh, mau dilaksanakan secara daring juga boleh. Gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian itu kayaknya sudah menjawab beberapa ya Pak ya. Oke, nah kemudian terkait dengan apalagi Pak tadi saya ada yang kelewat. Cara ngirim undangannya, Bu? Nah, terkait dengan undangan Pak gitu ya. Bapak sudah pernah mencoba untuk membuat ini undangan apa nih Pak? Undangan untuk Untuk pembuktian nego kualifikasi. sama pembuktian. Oke, untuk pembuktian kualifikasi karena memang kalau kita bicara terkait dengan pengadaan langsung, Ya, penyediaannya cuma satu gitu ya, maka memang yang tertuang di dalam jadwal di dalam sistem itu kan hanya jadwal pembuktian kualifikasi. Tapi pembuktian kualifikasinya sendiri akan kita lakukan di luar sistem. Nanti terkait dengan undangan, silakan kita menggunakan berbagai media, Pak. Yang paling mudah sih sebetulnya dan tercatat di kita itu email. Email resminya pejabat pengadaan mengirimkan email resmi kepada email resminya perusahaan. Gitu ya, itu tercatat dan formal gitu ya. Tapi silakan nanti kalaupun tidak lewat email, pakai surat tertulis dikirimkan pakai pos juga boleh, dikirimkan via WA boleh gitu ya. Tapi paling aman sih dan terlihat profesional kalau kita kirimkan saja melalui email, Pak. Gitu ya. Kan ada recordnya terlihat. Kalau WA bisa jadi kehapus, nanti penyedia merasa tidak terundang gitu ya. Nah itu jadi silakan dikirimkan lewat media-media elektronik gitu ya. Kemudian apalagi Pak tadi satu saja. koreksi aritmatik, Bu, sebelum nego untuk kontrak lamsam dan harga Oh, satuan. nah kalau kontrak lamsam dan harga satuan betul. Jadi prinsipnya Pak untuk seluruh penawaran itu kita perlu lakukan koreksi aritmatik gitu ya. Nah hanya bedanya di mana? Kalau kontraknya itu pakai kontrak harga satuan, maka koreksi aritmatik dan negosiasi itu kita lakukan sampai ke harga satuan itemnya, Pak, gitu ya. Jadi karena kontraknya harga satuan. Tadi kan contoh sebetulnya dalam PPT itu adalah kontrak harga satuan. Jadi ada 9 item, per item ada volumenya berapa, ada harga satuannya berapa. Itu kita koreksi sampai ke harga satuannya. Kita perbaiki volumenya, kita perbaiki hasil perkaliannya. Jadi totalnya berubah gitu ya. Tapi kalau kontrak lamsam dan itu pun nanti akan kita nego. Jadi kita melakukan nego sampai ke item-item satu satuannya itu kita nego. Tapi ketika kita bicara kontrak lamsam, yang kita lihat hanya totalan. Jadi kita tidak melakukan koreksi aritmatik, Pak. Ketika dia kontrak lamsam, kita cuma melihat ya sudah totalan kontrak yang totalan penawaran yang dia tawarkan berapa, apakah itu di bawah HPS atau di atas HPS. Dan nanti ketika melakukan nego pun kita nego terhadap totalan penawaran, tidak melihat rincian penawaran. Gitu ya, itu membedakan antara lamsam dengan harga satuan. Kemudian tadi terakhir terkait dengan e-purchasing, Pak. Ya, apakah wajib direview? Oh iya, betul, sama Pak, gitu ya. Jadi seluruh proses pengadaan, pemilihan gitu ya, baik itu lewat penyedia, baik itu pakai metode apapun, tetap perlu dari PPK menyampaikan kepada Pokja ataupun kepada pejabat pengadaan untuk direview. Sama seperti e-purchasing, berarti PPK nanti harus menyampaikan dokumen spektek, dokumen perkiraan harga kalau dia di bawah 100 juta ya. Tapi kalau di atas 100 juta dokumen HPS,
Lalu juga ID RUP, rancangan surat pesanan itu tetap disampaikan kepada PP ataupun Pokja Pak untuk direview. Gitu ya. Jadi untuk seluruh pengadaan tetap ada proses review yang dilakukan gitu. Mungkin itu ya Pak Leo. Terima kasih Bu Ketsia. Oke. Baik Bapak Ibu, ada lagi mungkin yang lain yang ingin bertanya terkait dengan pelatihan. Jadi nanti Bapak Ibu, karena sebagian besar di sini sepertinya baru bergabung ya, ini memang kelasnya juga baru dibuka gitu ya. Jadi pastikan Bapak Ibu mungkin baru masuk, saya masih belum bingung Bu apa yang harus dikerjakan gitu ya. Bapak Ibu punya waktu kurang lebih 1 bulan ya. Kita kalau tidak salah akan tutup di 15 Desember gitu ya. Jadi pastikan Bapak Ibu nanti sudah menyelesaikan seluruh rangkaian pelatihan ya sebelum itu. Karena kami juga butuh waktu nanti untuk melakukan penilaian. Ya Bapak Ibu, jadi selain belajar, Bapak Ibu juga punya tugas gitu ya di dalam pelatihan ini yaitu mengerjakan buku kerja. Ya, ada beberapa buku kerja yang harus dibuat dan diupload gitu ya. Jadi pastikan diisi dengan benar, dengan lengkap gitu ya. Karena kami nanti akan melakukan penilaian terhadap buku kerja. Dan penilaian itu menentukan kelulusan gitu ya. Jadi pastikan nggak sekedar saya ngikutin saja Bu alurnya tapi buku kerjanya asal-asalan tidak gitu ya. Jadi buku kerja juga dikerjakan dengan baik. Dan nanti kita juga punya sesi sinkronus seperti ini setiap hari Rabu ya. Jadi Rabu minggu depan mungkin akan lebih banyak membahas buku kerja seperti apa. Ya, jadi nanti selang-seling buku kerja bahas teori, bahas buku kerja, bahas teori seperti itu. Kemungkinan kita akan bertemu 4 kali pertemuan ya, sesi sinkronus gitu ya. Silakan Pak Nurul, ada yang mau ditanyakan? Pak Ya, Nurul dari mana Pak asal instansinya? dari FKIP Unsri, Ibu. Oh dari Unsri, baik. Ya. Izin tanya, Bu. Eh, jika terjadi kekeliruan item pekerjaan di dalam RAP, halo? Ya, Eh, namun RAP itu sudah masuk ke sistem gitu, sudah berproses di sistem. Apakah bisa direvisi, Bu? di sistem mana nih Pak maksudnya Pak? Sistem anggaran Bapak atau? SPSE ya, Inaprop. Oh, rincian ya Pak ya? Iya. Sepengetahuan saya tuh masih bisa dilakukan revisi Pak. Oh, Gitu masih ya. bisa. RAB betul. Ketika Bapak salah input angka, salah input harga itu masih bisa dilakukan revisi. Nanti mungkin boleh ditanyakan, itu kan teknis sekali, Bapak nanti mungkin boleh tanya ke operator LPSE di UKPBJ Bapak gitu ya, terkait dengan teknis tata cara revisi. Tapi sepengetahuan saya, dokumen RAB yang kita input itu masih mungkin untuk dilakukan perbaikan, Pak. Ya. Gitu ya, Pak Nurul Hakim. Iya. Satu lagi kalau boleh, Bu. Ya, silakan, Pak. Harga e-katalog itu, Bu, mungkin kita sama-sama tahu itu pasti lebih mahal. Mohon pendapat Ibu secara aturan untuk menyikapi hal ini, Bu. Nah, betul Pak, ini banyak keluhan. Kalau dulu ya, sebelum Perpres 46 2025 terbit, belanja di katalog itu salah satu opsi Pak, tidak diwajibkan gitu ya, itu tuh salah Ya. satu opsi. Jadi kalau Bapak nemu harga di luaran lebih murah, silakan beli di luar. Tapi begitu Perpres 46 2025 ini terbit, maka sekarang balik lagi wajib beli di katalog kalau barangnya ada di katalog. Sedangkan tadi seperti Bapak sampaikan, barang-barang di katalog harganya lebih tinggi, Bu. Nah, berarti di katalog ini kan memang yang mereka tampilkan itu adalah HET, Pak, harga eceran tertinggi. Dan sebagai PPK ataupun sebagai PP gitu ya, kalau di bawah 200, kita berkewajiban untuk melakukan yang namanya negosiasi. Jadi silakan Bapak survei dulu juga di pasaran tuh di luaran, berapa sih harganya sebetulnya gitu ya. Jadi nanti ketika Bapak bertransaksi di katalog, Bapak punya dasar untuk nego. Gitu ya. Jadi memang dinego dulu, Pak, gitu ya dengan harga pasar yang berlaku. Karena memang katalog dia pasang harga HET. Apalagi kalau Bapak belinya banyak gitu ya, tentu saja harusnya harganya berbeda dengan beli satu. Ya, jadi Bapak survei dulu harga di luar gitu ya. Nanti harga itu harga pasar Bapak jadikan harga untuk negosiasi di katalog, Pak, dengan si penyedia katalog. Begitu Pak Nurul Hakim. Ya. Makasih, Bu ya. Baik, sama-sama Pak. Baik, Bapak Ibu, ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan berkaitan dengan substansi ataupun dengan pelatihan? Ya, jadi kalau misalnya belum, nanti Bapak Ibu silakan baru kepikiran nanti Bu setelah selesai sinkronus baru kepikir bertanya, Bapak Ibu bisa ikut lagi ya
Jadi kita setiap hari Rabu ya sekitar biasanya sih jadwalnya jam 9 sampai jam 11 ya, cuman hari ini kita mulai lebih awal di 8.30 ya, sampai sekitar 10.30 gitu ya. Nah ini forumnya diskusi, Bapak Ibu nanti bisa bertanya terkait dengan buku kerja yang harus dikerjakan, terkait dengan materi pelatihan, terkait dengan mungkin ada permasalahan di tempat Bapak Ibu yang berkaitan dengan tugas-tugas pejabat pengadaan bisa didiskusikan di dalam sesi sinkronus. Gitu ya. Baik, kalau misalnya tidak ada lagi yang ditanyakan, mungkin kita cukupkan ya sesi sinkronus pagi hari ini gitu ya. Bapak Ibu selamat mengikuti pelatihan gitu ya. Mudah-mudahan bisa menyelesaikan tepat waktu ya di tengah kesibukan. Saya yakin nih akhir tahun semua juga berkutat dengan pertanggungjawaban, penyelesaian kegiatan di instansi masing-masing. Mudah-mudahan tetap semangat dan bisa menyelesaikan pelatihan tepat waktu gitu ya. Nanti mungkin kita bertemu lagi di sesi-sesi sinkronus berikutnya. Terima kasih sekali lagi atas perhatian dan partisipasi aktif Bapak Ibu ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya kembalikan ke Mbak Sabri selaku pengelola kelas. Silakan Mbak Sabri. Baik, terima kasih Bu Ketsia atas pemberian materi dan ilmunya yang sangat bermanfaat pada pagi hari ini. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah hadir pada sesi sinkronus pada hari ini. Saya selaku pengelola kelas, maaf apabila ada kekurangan. Mungkin saya cukupkan, Bapak Ibu, mungkin Ibu Ketsia bisa melanjutkan aktivitasnya kembali, bisa meninggalkan ruangan. Kemudian untuk Bapak Ibu, saya akan membagikan link presensi. Mohon untuk mengisikan link presensi pada pagi hari ini. Kemudian saya ingin mengingatkan kembali untuk penguploadan buku kerja maksimal bisa dilakukan pada tanggal 27 November pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Jadi dipastikan Bapak Ibu mengupload atau mengunggah pengerjaan buku kerja paling lambat yaitu tanggal 27. Apabila Bapak Ibu terlambat atau tidak mengumpulkan, maka Bapak Ibu tidak bisa melanjutkan untuk mengerjakan post-test. Artinya Bapak Ibu tidak bisa menyelesaikan pelatihan hingga selesai. Seperti itu. Berikut sudah hampir untuk presensi pada pagi hari ini. Mohon diisi Bapak Ibu. Izin Bapak Ibu untuk mengingatkan untuk penguploadan buku kerja nanti bisa dilakukan pada bagian kelima atau revisi buku kerja. Nanti penilaiannya akan dilakukan pada bagian 5. Jadi untuk yang bagian 3 nanti Bapak Ibu tetap mengupload, namun diupload kembali di bagian kelima. Terima kasih. Mana linknya? Boleh nggak Mbak linknya dikirim ke chat? Saya sudah kirim Bapak, apakah sudah bisa dicek? Dan saya kirim melalui Di chat. apakah sudah lihat Bapak di chat? Belum, Mbak, belum ada. Belum ada. Baik, sebentar. Belum bisa login. Kalau boleh juga materi